1471. Luming, aku tahu kamu dan orang suci itu berasal dari benua kecil yang sama, dan sudah lama saling kenal. Tapi di benua kecil itu, orang suci itu adalah mutiara, dan bakatnya belum dieksplorasi. Jadi kultivasimu tampaknya layak untuk orang suci. Tapi sekarang, bakat orang suci telah berkembang, dan sekarang kamu benar-benar dua dunia. Kamu jauh dari orang suci. Jika kamu masuk akal, kamu harus meninggalkan orang suci itu sendiri, jangan tunda orang suci itu. Luming mencibir di sudut mulutnya dan berkata, implikasinya adalah kamu sangat kuat dan berbakat. Tentu saja, kami tidak bisa dibandingkan denganmu. Beberapa menanggapi dengan cibiran. Haha. Luming, dengan senyum mencemooh, berkata, aku, Luming, telah bangkit dari perbatasan dan tanah suci. Sekarang aku berusia 26 tahun, dan pencapaian aku setinggi Kaisar Wu. Tapi kamu, yang bangga dengan kesombongan kamu, lahir di Yuanlu di lingkungan yang begitu baik, di usia ini dan dengan prestasi kamu, wajah seperti apa yang kamu miliki di depan aku pasti akan menginjak-injak kamu semua di bawah kaki aku. Suara Luming nyaring dan kuat, dan menyebar jauh, yang membuat Tian Jiao muda Tianyu terlihat jelek. Sombong, apa kamu? Dan mereka menginjak-injak kita di bawah kaki kita. Di pulau liar, kupikir itu bisa sama di Yuan dan Lu. Aku benar-benar duduk di langit dan melihat langit. Aku tidak bisa menahan diri. Satu persatu, mereka berteriak. Ada seseorang, melangkah keluar, napas mekar, marah, nak, aku juga untuk Kaisar Wu II, berani bertarung denganku. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Lu Mingsong membuka Xian Yanxing dan melangkah keluar. Nak, bahkan pada level yang sama, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan tempur. 10 gerakan mengalahkanmu. Pria muda itu minum dengan dingin, dan roh jahat itu membubung ke langit. Seluruh orang itu seperti dewa iblis. Dengan lambaian kedua tangan, cahaya sihir yang mengerikan menebas Luming. Pergilah. Mata Luming seperti listrik, tiba-tiba keluar. Jiulong menginjak langit. Sekarang, dengan Jiulong melangkah ke langit, Luming telah mencapai puncak kesempurnaan. Jika kamu mengambil langkah acak, itu seperti Jiulong menginjak langit. Ini menakutkan. Ledakan. Luming melangkah ke udara, dan kehampaan bergetar. Kemudian lagu naga mengguncang langit. Dari kaki Luming, 9 naga terbang keluar dan menyerang lawan. Cahaya ajaib pihak lain, langsung dikalahkan oleh Jiulong, dan kemudian berdampak besar di sisi lain. Sisi lain menjerit, seluruh tulang tubuh berderak, tubuh langsung terbang keluar, dan memuntahkan darah. Ia telah terbang ribuan meter sebelum berhenti. Sungguh luar biasa di mata aku. Satu langkah, kalah. Bagaimana mungkin? Dia tidak tahan. Baru saja, dia masih dalam posisi tinggi. Atas nama Lu Tianjiao di dinasti Yuan, dia ingin mengajari Luming, semut mol di pulau liar, untuk memberi pelajaran pada Luming. Bahkan jika dia berada di level yang sama, dia akan memberitahu Luming apa kekuatan tempur itu dan mengalahkan Luming dengan 10 gerakan. Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh Luming. Menanggapi apa yang dia katakan barusan, dia sangat malu sehingga dia ingin mencari celah untuk masuk ke dalamnya. Di tepi, wajah pemuda lain dari Sekte Iblis Tianyu semuanya berubah. Pria muda di hadapannya adalah roh tingkat rendah, dan kekuatan bertarungnya dapat menghancurkan seniman bela diri lain dengan level yang sama. Namun, dia dikalahkan oleh satu gerakan di hadapan Luming, yang membuat mereka harus memeriksa ulang Luming. Siapa lagi yang akan bertarung? Pada tahap awal divisi kedua Wu Huang, kamu bisa bertarung melawan Wu Huang Sichong, atau yang di bawah Wu Huang Sichong. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan berbalik dan pergi. Mata Luming menyapu penonton, dan suaranya terdengar jauh. Apa? Wu Huang 4 kali lipat dan di bawah 4 kali lipat Wu Huang, bisa berperang, sombong, sombong. Di luar kemampuanku. Pemuda Sekte Iblis Tianyu meraung berturut-turut. Luming tiba-tiba berkata, biarkan Kaisar Iblis Tianyu 4 berat, atau di bawah Kaisar Wu, bisa berperang. Dia begitu sombong sehingga dia bahkan berbicara tentang berperang melawan Tian Jiao dari Kaisar keempat Sekte Iblis Surgawi. Nak, jangan berpikir itu hebat jika salah satu rekanmu dikalahkan. Aku akan melawanmu. Seorang pria muda meraung, melangkah keluar, dan nafas yang kuat keluar, membentuk awan ajaib, menutupi kehampaan. Dia pandai seni bela diri. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Luming sangat langsung melangkah keluar, masih langkah Jiulong di langit. Setiap langkah Luming, langit mengaum, seperti raksasa berjalan di langit. Dalam sekejap, 9 langkah berturut-turut, Jiulong besar terbang keluar dan saling menumpahkan. Pecahkan untukku. Sisi lain meraung, dan kekuatan sihirnya sangat kuat. Lusinan tinju terus-menerus diledakkan, dan serangkaian tinju hitam dibombardir ke arah Luming. Namun, Jiulong bergegas melewatinya, tinju mang itu roboh dan rentan terhadap satu pukulan. Sentuh. Pemuda ini, seperti pemuda sebelumnya, diserang oleh Jiulong dan berteriak. Tubuhnya meledak dan memuntahkan darah. Langkah lain. Seperti pemuda di depannya, langkah yang sama dikalahkan. Tampaknya tidak ada perbedaan antara Kaisar Wu dan Kaisar Wu.
Satu-satunya perbedaan adalah Lu Ming mengambil beberapa langkah lagi. Pemuda Sekte Iblis Tianyu saling memandang. Kekuatan bertarung Lu Ming begitu mengerikan. Apakah ini masih pria dari pulau terpencil? Di belakang, Xian Yanxing tersenyum. Lu Ming, semakin kuat dan semakin kuat. Yah, mungkin dia telah menggunakan semua kekuatannya dalam gerakan itu tadi. Itu hanya kuat di luar tapi lemah. Ada suara suram dari kerumunan. Itu ajaib. Mata banyak orang cerah, mungkin memang begitu. Mungkin, langkah Lu Minggang tampak sederhana, tetapi kemungkinan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, kemampuan untuk menekan bagian bawah kotak meledak, untuk mengalahkan lawan dalam satu gerakan dan menang. Mungkin, kekuatan bertarung Lu Ming telah berakhir. Pasti begitu, banyak orang berpikir begitu. Jika tidak, semut mol yang rendah hati di pulau yang sederhana dan liar memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Bagaimana perasaan mereka? Salib ajaib, jenderal yang kalah, berani bertarung. Lu Ming menatap pertanyaan ajaib itu dan berkata dengan dingin. Wajah Magic Cross tenggelam. Di ranah rahasia Kaisar Agung, dia bertarung dengan Lu Ming. Dia sama sekali bukan lawan Lu Ming. Magic Cross, pergi, beritahu bocah ini, bahwa Sekte Iblis Tianyu aku, Tian Jiao, sangat kuat. Ya, dengan kekuatan bertarungmu, mudah untuk mengalahkannya. Pemuda lain dari Sekte Iblis Tianyu membuka mulut mereka, yang membuat wajahnya lebih suram. Apa, tidak berani melawanku? Jadi menyerah saja. Selain itu, kalian semua pergi dari sini. Lu Ming mencibir. Sombong, salib ajaib, beri aku pelajaran yang bagus untuknya. Beberapa anak muda sangat marah. Menyentuh. Salib ajaib melangkah keluar, menatap Lu Ming dengan dingin di matanya, dan berkata, Lu Ming, kali ini, saat itu, sekarang, aku bisa mengalahkanmu. Ledakan. Tubuh Magic Jie, hembuskan nafas yang kuat. 3 puncak Wu Huang. Sudah berapa lama sejak akhir dari dunia rahasia Kaisar Agung? Kultivasinya telah mencapai 3 puncak Kaisar Wu. Bab 1472 Subrek Penatua. Misalnya, karakter seperti Magic Cross ditekan terlalu banyak di level tertinggi sebelumnya. Begitu Kaisar Wu ditembus, kultivasinya akan maju pesat. Namun, pada tahap 3 puncak Kaisar Wu ini, akumulasi sebelumnya hampir habis, dan kemajuan setelah itu akan melambat. Tapi ini cukup membuat sihir Jie percaya diri. Kultivasinya lebih dari 1 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, hampir 2 tingkat. Dengan setiap langkah, nafas di tubuhnya akan semakin kuat. Tubuh ajaibnya bersinar, dan ada ki ajaib yang terus mengalir. Tantangan sihir adalah tubuh roh berukuran sedang yang langka, dan kultivasinya telah mencapai 3 puncak Kaisar Wu. Itu lebih dari cukup untuk menekan bocah ini. Yah, aku tidak tahu. Bocah ini bisa menolak interogasi iblis. Beberapa pemuda Sekte Iblis Tianyu mulai membicarakannya. Sihir, kamu sangat percaya diri, tapi harap tidak seperti keduanya sebelumnya. Lu Ming tersenyum tipis. Dua yang sebelumnya, sama-sama percaya diri, tetapi pada akhirnya gagal. Tinju sihir gelap. Dengan raungan tiba-tiba, salib ajaib, seperti tubuh listrik, menerkam Lu Ming, dan tinju membombardir Lu Ming. Kekuatan tinju, kehampaan bergetar dan membawa badai yang dahsyat. Bagus datang. Lu Ming tersenyum tipis dan mengepalkan tinju yang sama. Bang! Tinju kedua pria itu dibombardir bersama, seperti 2 palu besar, bertabrakan di udara. Pada saat terjadi benturan antara kedua tinju, iblis menanyakan wajahnya dan mendengus. Tubuhnya gemetar dan terbang keluar. Apa? Pemuda lain dari Sekte Iblis Tianyu tiba-tiba melebarkan mata mereka. Dalam pertempuran tatap muka, salib ajaib dikalahkan. Jie ajaib, tetapi tubuh roh berukuran sedang tubuh itu sangat kuat, tetapi tinju Lu Ming kembali, apakah Lu Ming juga tubuh roh sedang? Tubuh roh berukuran sedang sangat langka di antara 13 sekte teratas di Changsu. Tanda kegelapan. Dia mundur dari 100 meter, wajahnya muram, dan dia meraung ke langit. Seluruh tubuhnya penuh dengan gas jahat, seperti nyala api yang menyala. Dalam jarak 100 meter, semuanya berada di bawah bayang-bayang ki jahat. Jejak telapak tangan besar, terbentuk dari langit dan menghalangi matahari, membombardir daratan. Teror Wei Nengqiang. Kekuatan tempur Magic Jie memang sangat kuat, yang jauh lebih kuat dari Triple Man mantan Kaisar Wu. Apakah itu kekuatan tubuh roh atau penerapan keterampilan seni bela diri di lapangan, mereka sangat luar biasa. Kaisar seni bela diri biasa tidak dapat menahan tantangan sihir dan akan dibunuh dengan satu gerakan. Tapi wajah Lu Ming masih tenang. Sua. Lu Ming bangkit dari langit, diselimuti kekacauan, dan menggunakan kekuatan Zenjutiannya, dan meledak dengan satu pukulan. Tubuh Lu Ming sangat kecil di bawah cetakan tangan ajaib. Namun, ketika Lu Ming mengenai cetakan telapak tangan ajaib itu runtuh. Lu Ming menerobos roh jahat dan pergi menuju interogasi sihir. Suara dingin keluar, tantangan ajaib, apakah itu semua kekuatan bertarungmu? Sungguh mengecewakan. Mustahil. Jurus barusan merupakan perpaduan antara semangat dan kemampuan silatnya di lapangan. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya ke puncak, tetapi Lu Ming rentan terhadap satu pukulan.
Jiulong menginjak langit. Luming melangkah keluar satu langkah, dan tubuhnya muncul di atas salib ajaib dalam sekejap. Setelah 9 langkah berturut-turut, seorang Jiulong meraung dan menari dan terbang menuju salib ajaib. Pergilah. Tubuh ajaib bersinar dan bidang menutupi seluruh tubuh. Satu tangan meledak dan cetakan telapak tangan meledak di atas Jiulong, yang meledakkan Jiulong. Tapi kemudian, Luming muncul di depan salib ajaib dan meledakkan tinjunya. Menyentuh. Salib ajaib terbang langsung, memuntahkan darah, dada cekung. Aku kalah. Aku kalah. Semua orang dapat melihat bahwa barusan, jika Luming tidak berbelas kasih, salib sihir pasti sudah mati. Semua orang menatap Luming dengan kaget. Kekuatan tempur Luming juga terlalu mengerikan. Sebagai tubuh roh berukuran sedang, sihir Jie, dalam situasi kultivasi terkemuka, sebenarnya tidak melawan Luming dan dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Apakah Luming adalah roh yang unggul? Banyak orang gemetar dan memikirkan kemungkinan ini. Mustahil. Kemudian mereka semua menggelengkan kepala dalam hati. Tidak banyak roh kelas atas di Changsu. Masing-masing dari mereka adalah generasi dengan bakat luar biasa dan kekuatan bertarung yang tiada taraf. Mereka adalah sosok generasi muda yang tak terkalahkan. Luming, bagaimana bisa menjadi roh yang unggul? Faktanya, Luming bukanlah roh yang unggul, tetapi roh yang berukuran sedang. Namun, karena Luming telah melewati cobaan untuk memurnikan dunia, ada sedikit kekacauan di tubuhnya, yang membuat kekuatan fisik Luming jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Meskipun tubuh rohnya adalah tubuh roh berukuran sedang, kekuatan dan kekuatannya tidak kalah dengan tubuh roh superior. Terlebih lagi, Luming kini telah menembus peran ganda Kaisar Wu dan Kaisar, dan dia telah menembus kekacauan tingkat kedua. Efektivitas tempurnya telah meningkat pesat, yang jauh lebih kuat daripada di alam rahasia Kaisar Agung. Meskipun sulit untuk mengolah dan meningkatkan di medan yang kacau, meningkatkan kekuatan setiap tingkat terobosan itu menakutkan. Brengsek. Muji meraung di dalam hatinya dan menatap Luming dengan tatapan yang sangat suram di matanya. Tapi Luming mengabaikannya secara langsung, melirik ke arah penonton dan berkata, siapa lagi, ikut berperang. Pemuda yang tersisa dari Sekte Iblis Tianyu saling memandang dengan wajah jelek. Bahkan jika interogasi ajaib dikalahkan, siapa yang bisa bertarung? Tidak mudah menaklukkan goblin berukuran sedang, tetapi tidak mudah menaklukkan goblin. Oleh karena itu, sulit untuk mengungguli Luming bahkan jika dia bergerak. Hanya roh menengah 4 kali lipat Wu Huang yang bisa memastikan. Tapi tidak banyak roh berukuran sedang. Mereka tidak memilikinya sama sekali. Terlebih lagi, kultivasi banyak orang di sini telah melampaui 4 tingkat Kaisar Wu, dan mencapai tingkat 5 dan 6. Jika kultivasi semacam itu digunakan untuk menipu Luming, seorang pria yang merupakan Kaisar Ganda Seni Bela Diri, dan meneruskannya, mereka tidak akan menjadi bahan tertawaan bagi generasi muda Sekte Iblis Tianyu. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Biarkan aku bertemu denganmu. Pada saat ini, sebuah suara berdering, cahaya berkedip di kejauhan, dan sosok muda muncul. Kakak bela diri Jinyu, ini kakak bela diri Jinyu. Bagus sekali, kakak bela diri Jinyu, kamu pasti menang. Lihat bocah itu, betapa sombongnya. Melihat pemuda ini, banyak orang dari Sekte Iblis Tianyu sangat senang. Itu dia. Mata Luming dingin. Pemuda ini adalah orang yang menyerang Luming ketika dia pertama kali datang ke gerbang gunung Sekte Iblis Tianyu sebelumnya. Liu Yu memotongnya di tengah jalan. Prestasi pria ini adalah 4 puncak Kaisar Wu. Mata Jinyu memandang Luming, sangat dingin, berkata, nak, kamu melarikan diri sebelumnya, dan sekarang kamu sama. Suaranya dingin dan bangga, dan ekspresinya menyendiri. Pada dirinya, penanaman yang kuat dari 4 puncak Kaisar Wu sedang mekar, dan tekanan yang mengerikan menekan Luming. Mata Luming sedikit membeku, tubuh benar-benar Yuan, juga operasi gila, melawan nafas pihak lain. Ledakan. Di antara keduanya, karena konfrontasi nafas, menghasilkan ledakan keras. Bab 1473 Subrek Penatua. Di hadapan Jinyu, Luming harus berhati-hati dan tidak berani gegabah. Jinyu, beri Luming tekanan yang kuat. 4 kali lipat Wu Huang, bisa disebut kaisar tingkat menengah, kekuatan tempurnya jauh lebih banyak daripada 3 kaisar Wu, apalagi, tubuh roh Jinyu sama sekali tidak sederhana, lihat saja ekspresi murid Sekte Iblis Tianyu lainnya. Bulu ajaib. Jinyu mengulurkan tangan, kekosongan menekan, domainnya, berdifusi keluar. Bidang yang penuh dengan ki jahat terus meluas dan menyebar ke arah Luming. Ada banyak sihir di dalamnya, seperti pedang. Ini medan sihir kakak Jinyu. Dikatakan bahwa bidang kakak bela diri Jinyu telah mencapai level 5. Seseorang berbisik. Bidang bulu ajaib, bidang yang luar biasa. Mata Luming bergerak. Ada puluhan juta bidang di dunia, dan kamu dapat melihatnya di bidang apapun. Beberapa Tianjiao, ketika mereka berada di bawah Kaisar Wu, telah memahami berbagai konsep artistik. Kemudian, setelah menerobos Kaisar Wu, mereka mungkin memiliki beberapa ladang yang indah. Misalnya, beberapa orang telah memahami konsep artistik angin dan api sebelum Kaisar Wu. Setelah menembus Kaisar Wu, mereka mungkin memadatkan medan angin dan api, yang lebih kuat dari satu medan.
Bidang bulu ajaib Jinyu jelas merupakan bidang campuran. Apalagi setinggi 5 tingkat, di luar tingkat kultivasinya, kekuatannya benar-benar luar biasa. Kekacauan. Hati Luming bergerak, dan telapak tangan yang sama menekan kehampaan, medan kekacauan menyebar, dan meluas dengan cepat. Dia ingin bertarung melawan medan bulu ajaib lawan dengan medan kekacauan. Haha, anak laki-laki ini benar-benar kehabisan tenaga. Dia ingin bertarung melawan bidang kakak laki-laki Jinyu hanya dengan mengandalkan bidangnya. Lihat, dia akan kalah. Bidang bulu ajaib kakak bela diri Jinyu setinggi level 5, tapi dia hanya bidang tingkat kedua, dan dia akan runtuh dalam sekejap. Tidak dapat menahan napas. Di pinggir, beberapa anak muda mencibir. Apakah mungkin melawan level 5? Bersenandung. Dua orang di bidang yang intens, bersama-sama, mengejutkan. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas. Dalam sekejap mata, 10 napas telah berlalu. Bidang dua orang masih terjerat bersama, konfrontasi sengit. Beberapa pemuda sekte iblis Tianyukaku, mata mereka bulat dan menatap Luming. Bidang tingkat kedua sebenarnya dapat bersaing dengan bidang bulu ajaib tingkat kelima. Sepertinya tidak mungkin menang atau kalah untuk sementara waktu. Bagaimana ini mungkin? Bidang apa ini? Mengapa begitu mengerikan? Bidang 5 tingkat, apakah itu bagus? Berikan padaku. Pada saat ini, Luming tiba-tiba mengeluarkan suara acuh tak acuh dan menekan lagi dengan satu tangan. Bersenandung. Kekacauan di lapangan mengejutkan, menimbang ratusan juta jun, menindas segalanya. Ledakan. Wajah Jin Yu sangat berubah. Bidang bulu ajaibnya hancur dengan keras. Tubuhnya gemetar dan dia mundur 3 langkah. Ini. Yang lainnya tertegun. Wajah Jin Yu sangat suram. Dia dikalahkan oleh Luming. Bidang 5 tingkat Luming bahkan tidak sebagus bidang tingkat kedua Luming, yang membuatnya sangat makmur. Awalnya, dia ingin tampil bagus di depan Xian Yanxing, dengan mudah menginjak-injak Luming, biarkan Xian Yanxing melihat betapa rapuhnya Luming, dia benar-benar jenius, biarkan Xian Yanxing melihatnya dengan tampilan baru. Tapi sekarang, dengan medan 5 levelnya, dia dikalahkan oleh medan level kedua Luming. Dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan muka. Ledakan. Tubuh Jinyu penuh dengan ki jahat, dan cara jahat yang mengerikan Zenyuan menyebar keluar dari tubuh, seperti esensi. Nak, medan perang hanyalah satu jenis kekuatan tempur prajurit, yang tidak mewakili seluruh kekuatan tempur seorang prajurit. Sekarang mari kita lihat apa kekuatan tempur sebenarnya. Jinyu berteriak, roh bersinar, dan roh jahat berguling. Pisau ajaib terbang keluar dari alis Jinyu dan dipegang di tangannya. Konyol, medan tidak mewakili semua kekuatan tempur, yang memiliki kemampuan, kamu menekan kultivasi di Kaisar Wu 2 berat, aku bergerak mengalahkanmu. Suara Luming penuh sarkasme. Awalnya, Jin Yu ingin menekannya dengan wilayahnya. Setelah kalah dari Luming, dia berkata bahwa wilayah itu tidak mewakili semua kekuatan tempur. Betapa konyolnya. Bersenandung. Wajah Jin Yu lebih dingin. Pedang ajaib di tangannya ditebang. Ondao, langsung menembus langit, aku tidak tahu berapa lama, ke Luming. Keberuntungan Yuan nyata Luming mencapai titik ekstrim, dan otot-ototnya membengkak. Di ototnya, ada jejak ki kacau yang bola-balik, yang sangat meningkatkan kekuatan rohnya. Mengaum. Di tubuh Luming, ada nyanyian naga. Kemudian, Luming mendorong, kekacauan pecah, ledakan. Boom. Tubuh Luming bergetar, dan medan kekacauan bergetar tajam. Dengan sua, tubuhnya dipotong dan terbang keluar. Seberapa kuat? Luming berhenti 1 kilometer jauhnya. Dia merasakan sakit yang membakar datang dari tinjunya. Pada saat yang sama, ki dan darahnya mengalir di tubuhnya. Tubuh roh Jinyu benar-benar tubuh roh berukuran sedang. Itu sama dengan interogasi sihir, dan kultivasinya telah mencapai 4 puncak Kaisar Wu. Kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Seperti Jinyu, seperti Tianjiao, lompatan, mudah, dapat dengan mudah membunuh 5 karakter Kaisar Wu, bahkan lebih kuat. Haha, bocah itu dikalahkan. Banyak orang tertawa. Akhirnya, Luming tidak lagi tak terkalahkan. Mereka mengambil napas panjang dan merasa nyaman. Sebelumnya, salah satu dari mereka ditekan oleh Luming, dan mereka sangat tertindas. Luming. Di belakang, Xian Yanxing menunjukkan sedikit kekhawatiran. 1000 pedang sihir terbelah. Jin Yu memukul mundur Luming dengan sebuah pukulan. Dia memanfaatkan situasi dan memotong Luming dengan pisau ajaibnya. Dengan kekuatan Ding Fengzu yang mengalir masuk, Luming menggunakan keterampilan Feng Yuan, dan sosoknya bersinar seperti kilatan cahaya. Dia tidak memiliki jejak dan menghindari pedang Jin Yu. Jin Yu mengerutkan kening, dan pisau ajaibnya terpotong lagi. Kali ini, 3 pisau dipotong, menghalangi 3 retret Luming. Namun, kecepatan Luming sangat cepat, dan kultivasinya lemah. Dia hampir tidak bisa melihat bayangan Luming. Beberapa kilatan membuatnya menghindari 3 pisau satu per satu. Potong, potong. Jin Yu meraung. Kali ini, dia memotong 7 pedang lebar dalam satu nafas. Sayangnya, itu tidak berguna. Luming menghindari mereka satu per satu. Kebencian, nak, keterampilan apa yang kamu sembunyikan? Kamu memiliki kemampuan untuk menghadapi kakak laki-laki Jinyu secara langsung. Bagus.
Apa gunanya bersandar untuk menghindari? Beberapa anak muda berteriak. Konyol, kapan kamu mendengar bahwa metode tubuh prajurit bukan bagian dari efektivitas tempurnya? Lu Ming menanggapi dengan mencibir. Wajah orang-orang itu merah. Memang, metode tubuh selalu menjadi bagian penting dari efektivitas tempur. Serangan, metode tubuh, dan pertahanan adalah bagian dari kekuatan. Apa gunanya memiliki kekerasan tetapi tidak memukul orang? Kamu tidak bisa melarikan diri. Jin Yu meraung dan pedang sihir itu perkasa. Kali ini, dia memotong 18 rumah besar Dao sekaligus. Seluruh dunia ditutupi oleh tenda dan dipotong menjadi luming. Bab 1474 Subrek Penatua. Sua, sua, sua. Bentuk tubuh Luming berkelap-kelip dengan cepat, menghindari banyak tenda pisau, dan kemudian bergegas menuju bulu emas. Selamat datang. Di mata Jin Yu, ada kesempatan dingin untuk membunuh, dan bidang bulu ajaib menyebar. Di lapangan, ada banyak pedang yang dipotong ke arah Luming. Segel. Luming tiba-tiba melontarkan sepatah kata pun. Bersenandung. Di atas kepala Jin Yu, 5 pintu cahaya tiba-tiba muncul. 5 pintu tersegel memancarkan cahaya dan menuju Jin Yu. Pada saat ini, gerakan Jin Yu menjadi kaku dan diselimuti kekuatan segel, dan sangat terpengaruh. Pecahkan untukku. Jin Yu marah, dan tenda pedang itu menembus udara. 5 pisau tiba-tiba dipotong dan dipotong di 5 pintu segel. 5 pintu segel bergetar hebat. Ledakan, 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 ledakan. Kemudian kelima pintu yang disegel itu meledak. Tapi segel momen ini sudah cukup untuk Luming. Formula pedang ajaib. Luming muncul tidak jauh dari Jin Yu. Di matanya, dia menembakkan 2 lampu hitam, seperti 2 pedang ajaib, dan menusuk Jin Yu. Ini adalah metode serangan jiwa. Wilayah Jin Yu tidak bisa menolak. Pedang hitam langsung menembus lapangan dengan kecepatan luar biasa. Itu tidak masuk ke dalam tubuh Jin Yu dan menembus jiwa Jin Yu. Ledakan. Saat ini, Jin Yu merasakan sakitnya robekan dari jiwanya. Di bawah guncangan jiwa dan semangat yang hebat, napasnya tiba-tiba melemah. Pada saat ini, Luming meledak dengan kekuatan penuh, dan pembuluh darah ketiga muncul. Gumpalan kekuatan mengalir ke tubuh Luming, lalu meledak dengan kepalan tangan. Pukulan ini, selain kipas kacau Tian Yin, hampir merupakan pukulan terkuat Luming. Ledakan, langsung melalui bidang Jin Yu, menuju Jin Yu. Keluar dari sini. Jin Yu mengaum dan mencoba menahan rasa sakit jiwanya dan meledak dengan gila-gilaan. Tapi berapa banyak kekuatan yang bisa dia keluarkan dengan tergesa-gesa? Ledakan. Kekuatan tinju Luming, seperti menghancurkan yang layu dan membusuk, mengalahkan kekuatan Jin Yu. Seluruh tubuh Jin Yu terkejut, dan seteguk darah menyembur keluar. Tubuhnya seperti cangkang, dan ditembakkan oleh Luming. Menyentuh. Luming melangkah berat di udara. Bentuk tubuhnya seperti listrik. Dia menyusul Jin Yu dan mengamuk lagi. Jin Yu menjerit, seluruh orang itu diledakkan ke bumi, tertabrak keras di gunung ajaib yang menjulang tinggi, puing-puing terciprat, dan seluruh tubuh Jin Yu jatuh ke gunung ajaib. Bagaimana itu bisa terjadi? Murid lain dari Sekte Iblis Tianyu benar-benar bingung. Baru saja, jelas bahwa Jin Yu selalu berada di atas angin. Dalam sekejap, Jin Yu dikalahkan oleh Luming. Beberapa orang bahkan tidak melihat bagaimana Jin Yu gagal. Baru saja, Luming tiba-tiba melakukan serangan balik, menampilkan 9 segel Sandman, dan kemudian membombardir jiwa Jin Yu dengan formula pedang ajaib, membuat Jin Yu menunjukkan kekurangannya, dan kemudian keluar dengan sekuat tenaga untuk memukul Jin Yu dengan satu gerakan. Semua ini, terjadi terlalu cepat, terjadi di antara batu lampu listrik. Nak, apa artinya yang kamu gunakan untuk menyakiti kakak seperguruan Jin Yu? Ya, dia pasti telah menggunakan beberapa cara tercela. Jika tidak, kakak seperguruan Jin Yu berada di atas angin. Bagaimana dia bisa tiba-tiba kalah? Kamu tidak tahu malu. Beberapa anak muda memelototi Luming dan berteriak. Diam. Minuman dingin terdengar. Xian Yanxing melangkah maju, wajahnya sedingin es. Dia melirik murid-murid Sekte Iblis Tianyu dan berteriak, sebagai murid Sekte Iblis Tianyu, dia dikalahkan ketika kultivasinya lebih dari 2 kali lebih tinggi. Jika dia tidak merenungkan kekurangannya sendiri, dia hanya tahu bagaimana cara memfitnahnya. Apakah itu memalukan? Tapi dia hanya seorang pemuda ingin membantah. Apa itu? Dalam Perang Dunia Pertama barusan, semua orang yang cerdas dapat melihat bahwa Jin Yu menggunakan tentara roh kaisar, sementara Luming selalu menggunakan tangan kosong, dan bahkan tentara roh kaisar tidak berguna. Alasan mengapa dia dapat menang tergantung pada kekuatan tempur yang sebenarnya. Bagaimana mungkin ada cara yang tercela? Jika itu benar-benar cara yang tercela, bagaimana kita bisa menyembunyikannya dari begitu banyak orang di sini dan saudara bela diri senior Kaisar Wu? Xian Yanxing berteriak lagi. Di tengah keramaian, beberapa anak muda memiliki prestasi yang luar biasa, dan wajah mereka agak jelek saat ini. Mereka tahu bahwa Xian Yanxing benar. Kemenangan Luming bergantung pada keterampilan rahasianya dan kekuatan tempurnya sendiri. Para pemuda itu ada di sana, tersipu dan takut berbicara. Jika ada orang lain yang ingin bertarung, kita bisa bertarung dengan Wu Huang Si Chong dan orang-orang di bawahnya. Luming membuka mulutnya.
Di tempat kejadian, para murid Sekte Iblis Tianyu sangat muram. Siapa yang bisa bertarung? Bahkan Jin Yu pun kalah. Jin Yu benar-benar tak terkalahkan di level Wu Huang Sichong. Tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Bahkan dia dikalahkan. Jika orang lain naik, mereka tidak akan menghina diri mereka sendiri. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang maju. Kekecewaan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan mendesah. Oh, sial. Banyak pemuda dari Sekte Iblis Tianyu mengepalkan tangan dan mengatupkan gigi. Kata-kata Lu Ming, seperti menamparkan, terus mengipasi wajah mereka. Sebelumnya, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan semut di pulau liar? Satu persatu, mereka meremehkan Lu Ming dan menempatkan diri mereka pada posisi yang tinggi. Mereka mengatakan bahwa Lu Ming tidak layak untuk Xian Yanxing. Hanya dengan kesombongan mereka barulah mereka layak untuk Xian Yanxing. Tapi sekarang, Tian Jiao, yang 2 kali lebih tinggi dari Lu Mingxiu, bukanlah lawan Lu Ming. Lu Ming adalah semut mol dan sampah di pulau liar. Apakah mereka? Wajah mereka panas, seolah-olah ada api yang menyala. Aku hampir lupa. Ada hal lain yang harus kulakukan. Aku pergi dulu. Seorang pemuda tiba-tiba membuka mulutnya, berbalik dan pergi. Ah, aku juga punya sesuatu untuk dilakukan. Aku juga. Tuanku sedang mencariku. Kemudian, satu persatu anak muda, mencari satu untuk diperhatikan, dengan cepat menyelinap pergi, tidak ada wajah untuk tetap di sini. Terutama di depan Xian Yanxing. Wah, Sekte Iblis Tianyu aku memiliki Tian Jiao yang lebih kuat. Aku hanya berlatih di luar. Aku akan bertarung lagi lain kali. Beberapa pemuda yang paling tidak rela, benci meninggalkan sepatah kata pun, tetapi juga menyelinap pergi, bahkan Jin Yu terbawa suasana. Dalam sekejap mata, adegan orang-orang, kiri. Lu Ming, maafkan aku. Xian Yanxing maju dan meraih tangan Lu Ming. Apa yang memalukan? Kamu wanitaku. Kodok ini ingin makan daging angsa. Aku akan mengalahkan salah satu dari mereka. Lu Ming tersenyum. Wajah kecil Xian Yanxing sedikit merah, penuh senyum bahagia. Bersenandung. Pada saat ini, tidak jauh dari angkasa, tiba-tiba riak, sesosok, tiba-tiba muncul di sana. Ini adalah wanita cantik parubaya, mengenakan jubah sihir hitam, dia juga memiliki prestise yang tak terlukiskan. Menguasai. Melihat wanita parubaya itu, Xian Yanxing berseru. Hati Lu Ming juga kaget, kecantikan parubaya ini, sebenarnya adalah Master Xian Yanxing, yaitu Master Sekte Iblis Tianyu. Bab 1475 Subrek Penatua. Sekte Iblis Penguasa Tianyu, di Changzhou, jelas merupakan sosok hegemonik. Jika kamu menginjak kaki kamu, seluruh Changzhou akan terkejut. Dan Master Lembah Dewa Naga, keberadaan nama yang sama. Lu Ming maju dan berkata, Lu Ming yang lebih muda, aku pernah melihatmu sebelumnya. Senyum tipis muncul di wajah Master Sekte Iblis Tianyu dan berkata, si kecil, kekuatannya bagus. Jarang berkultivasi di medan yang kacau. Terima kasih atas pujianmu. Lu Ming Bao Kuan Dao. Dengan baik. Pemimpin Sekte Iblis Tianyu mengangguk dan memandang Xian Yanxing, menunjukkan jejak kemesraan. Dia berkata, anak muda, saling mencintai dan bergaul satu sama lain. Aku tidak akan menentang. Membicarakan hal ini, pemimpin Sekte Iblis Tianyu tiba-tiba mengubah suaranya dan berkata, tetapi kamu masih dalam masa kemasan kultivasi. Kamu harus lebih memperhatikan kultivasi. Meskipun bakatmu bagus, kamu harus berkultivasi karena terlalu rendah, tidak ada artinya memasukkan Yuanlu yang luas. Jika kamu tidak memiliki prestasi, kamu tidak dapat benar-benar memiliki kebebasan, pria kecil. Apakah kamu mengerti? Lu Ming bergerak dalam hatinya dan berkata, aku mengerti. Terlebih lagi, postur alami Yanxing adalah tubuh iblis bawaan, dan dia unik di dunia. Tetapi karena ini, banyak orang mendambakannya. Dengan kultivasi kamu saat ini, kamu terlalu lemah dan lemah. Bisakah kamu melindungi Yanxing? Sekte Iblis Penguasa Tianyu melanjutkan. Lu Ming sedikit mengernyit, arti pemimpin Sekte Iblis Tianyu sangat jelas. Kultivasinya terlalu lemah. Tuan, aku telah bersama Lu Ming sepanjang hidup dan mati. Aku percaya bahwa Lu Ming pasti akan bangkit dan tidak akan membiarkan orang lain menyakiti murid aku. Kata Xian Yanxing. Cier, kamu terlalu naif. Bagaimana tanah Shen Huang bisa dibandingkan dengan tanah Yuanlu? Jalan utama Sekte Iblis Tianyu. Namun, Tuan. Xian Yanxing ingin berbicara lebih banyak. Yanxing. Lu Ming menyela Xian Yanxing dan berkata, Yanxing, tetua itu benar. Yuanlu berkali-kali lebih besar dari tanah Shen Huang. Di Yuanlu, prestasiku terlalu rendah untuk memberimu terlalu banyak jaminan. Namun, aku akan mencoba yang terbaik untuk berlatih. Ketika aku berada di awan di masa depan, aku akan benar-benar bebas dari dunia. Jadi, Yanxing, kamu harus berlatih keras di Sekte Iblis Tianyu, dan aku akan menemanimu kemana-mana di masa depan. Ini adalah perasaan Lu Ming yang sebenarnya. Sejak dia datang ke Yuan dan Lu Ming menyadari betapa kecilnya dia. Kaisar Wu, di tanah Shen Huang, adalah seorang penguasa, tetapi di Yuanlu, hanya keberadaan yang paling umum, dan bahkan, dapat dikatakan sebagai semut mol. Yuanlu, yang sebenarnya kuat seperti awan.
Bahkan kaisar yang sebenarnya, Lu Ming, telah melihatnya. Itulah teror yang sebenarnya. Juga hanya bisa menginjak puncak dunia ini, dunia yang benar-benar riang, tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Saat ini, Lu Ming penuh semangat luhur. Tujuannya bukanlah tanah suci atau bahkan kaisar agung, tetapi puncak dunia. Rasa percaya diri yang tak terlukiskan terungkap dari Lu Ming. Saat kamu masih muda, pergilah ke Lingao. Penguasa Sekte Iblis Tianyu melambaikan tangannya. Tuan, aku ingin mengirim Lu Ming sebuah bagian. Kata Xian Yanxing. Bagus. Sekte Iblis penguasa Tianyu mengangguk dan melangkah keluar. Tubuhnya menghilang. Lu Ming. Xian Yanxing menatap Lu Ming dengan sedikit kengganan di matanya. Gadis bodoh, aku di sini untuk menemuimu. Setelah membacanya, aku akan pergi. Aku tidak bisa tinggal di surga sepanjang waktu, bukan? Lu Ming meraih tangan Xian Yanxing dan tertawa. Magic Valley, tapi tidak jauh dariku. Lu Ming melanjutkan. Dengan baik. Xian Yanxing mengangguk dengan lembut, dan Lu Ming bergandengan tangan, menuju keluar alam semesta iblis. Segera, dari Sekte Iblis Surga, Xian Yanxing masih menolak untuk menyerah, dan ingin mengirim Lu Ming bagian lain. Dengan cara ini, mereka berjalan dalam kehampaan, tidak terburu-buru atau lambat, tetapi maju terus. Jadi, setengah hari kemudian. Xiao Xing, kembali dan kirimkan lagi. Itu akan dikirim ke lembah Dewa Naga. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Lu Ming, jangan salahkan tuannya, dia. Xian Yanxing berbisik, tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, mulutnya yang kemerahan telah dicetak oleh Lu Ming. Mereka saling berpelukan erat, seolah ingin menyatu. Setelah lebih dari 10 menit, kedua orang itu berpisah. Tak perlu dikatakan lagi, aku tahu, kamu percaya padaku, aku akan menjadi Ling Yun di dunia ini di masa depan, pada saat itu, tidak ada yang akan menghalangi kita. Lu Ming tersenyum, lalu mengeluarkan gelang hitam dan memakainya untuk Xian Yanxing. Lu Minglah yang mendapatkan gelang itu dari tempat rahasia Kaisar Agung. Prajurit suci. Xian Yanxing berbisik, matanya sedikit merah. Gadis bodoh, kembali, aku pergi. Lu Ming mencium dahi Xian Yanxing, lalu berbalik dan pergi. Lu Ming, aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk berlatih. Saat kamu berada di awan, aku akan menemanimu. Dengan suara samar keluar, Xian Yanxing berbalik dan pergi ke Sekte Iblis Tianyu. Sua. Lu Ming membuka tubuhnya, menerobos udara, dan membiarkan angin bertiup di wajahnya. Suatu hari, aku akan berada di puncak dunia. Lu Ming meraung dengan liar dan suaranya mengguncang ribuan mil. Tianyu dan rombongannya mengatakan bahwa dia merasa nyaman di hatinya, itu salah. Meskipun ucapan Xie King tidak setajam mungkin, terlihat jelas bahwa sikap Xie tidak setajam mungkin, meskipun ucapan Xie terlalu lemah. Inilah arti dari Sekte Iblis penguasa Tianyu. Sebelum datang ke Yuan Lu, Lu Ming tidak menyangka bahwa Xian Yanxing akan disukai oleh pemimpin Sekte Iblis Tianyu dan diterima sebagai murid Zhenzuan, atau bahkan orang suci dari Sekte Iblis Tianyu. Akibatnya, ada beberapa gangguan di antara mereka. Lu Ming tersedak. Tapi dia juga tahu bahwa pemimpin Sekte Iblis Tianyu benar. Kultivasinya terlalu lemah. Sekarang dia bersama Xian Yanxing, dia tidak bisa tenang sama sekali. Bagaimana jika orang kuat di puncak Kaisar Wu mengingini Xian Yanxing? Kekuatan, semuanya adalah kekuatan. Dia membutuhkan kekuatan besar. Sejak pembentukan Liga Naga, mendominasi Tanah Tuhan dan membunuh Kaisar Yi, Lu Ming menjadi sedikit lemah. Meskipun hatinya menekuni seni bela diri tidak berubah, dia tidak setegang sebelumnya. Tanpa tekanan, dia kurang berani untuk maju. Sekarang, ada tekanan kuat padanya. Sua. Lu Ming memotong kekosongan dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Tanah yang luas, dalam sekejap, menuju ke arah lembah Dewa Naga. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan krisis yang kuat datang. Tanpa ragu, di belakang Lu Ming, bulu dan sayap hitam muncul, mengumpulkan Lu Ming di tengah. Wah! Di atas langit, pisau ajaib tampaknya menghancurkan seluruh dunia dan memotong Lu Ming. Kapan? Pisau ajaib dipotong di sayap bulu hitam, dan seluruh sosok Lu Ming dihantam oleh gunung besar dan langsung diledakkan. Setelah terbang puluhan ribu meter, Lu Ming menstabilkan dirinya dan menyemburkan seteguk darah. Klan Iblis Tianyu. Mata Lu Ming seperti listrik. Di langit, 6 sosok datang, menghalangi Lu Ming ke atas dan ke bawah, dan menghalangi jalan ke segala arah, samar-samar mengelilingi Lu Ming di tengah. Bab 1476. 6 sosok, dipenuhi dengan nafas yang mengerikan, terjalin satu sama lain, menghalangi semua retret Lu Ming. 5 Kaisar Wu, 7 berat, 1 Kaisar 6. Murid Lu Ming berkontraksi dengan tajam. Seorang pemuda, dengan rambut panjang dan pisau ajaib di punggungnya, seperti iblis muda, dan momentumnya seperti kegilaan. Pria ini adalah keberadaan Kaisar Wu Liuzong. 5 lainnya, tidak dapat melihat penampilan mereka dengan jelas, ditutupi dengan cahaya sihir gelap, dan nafas teror mengalir langsung ke langit. Kelima orang ini sama dengan 7 Kaisar Wu yang kuat. Sekte Iblis Tianyu, kamu benar-benar mengagumiku. Mata Lu Ming seperti listrik, menatap pemuda itu.
Pisau itu dibuat oleh pemuda ini. Ini adalah kebanggaan yang mengerikan. Aku menyakiti Tian Jiao dari Sekte Iblis Tianyu dan mencemarkan putri suciku dari Sekte Iblis Tianyu. Kamu terlalu naif untuk pergi begitu saja. Ketika seorang pemuda membuka mulutnya, kesempatan untuk membunuh sedingin pisau. Hehe, Sekte Iblis Tianyu, kamu adalah 13 sekte teratas di Changsu. Itu saja, jika generasi yang sama dikalahkan, akankah kami mengirim yang lebih kuat untuk mengejar mereka? Lu Ming mencibir. Lagi pula kau sudah mati, tidak ada yang akan tahu tentang itu. Wajah pemuda itu masih dingin dan tenang. Dia melangkah maju dan berjalan menuju Lu Ming. Dengan setiap langkah, ada tekanan yang luar biasa pada Lu Ming. Mata Lu Ming sedikit membeku, dan pikirannya berputar dengan cepat, memikirkan jalan keluar. Lu Ming, aku akan memberimu kesempatan untuk melepaskan metode kultivasimu. Mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Pemuda itu membuka mulutnya, dan jejak keserakahan muncul di matanya. Sebelumnya di Sekte Iblis Tianyu, Lu Ming dan Jin Yu bertengkar. Dia juga hadir, dan melihat di matanya. Lu Ming benar-benar mengalahkan bidang level 5 Jin Yu dengan bidang level keduanya. Dia sangat ingin tahu tentang metode apa yang dipraktikkan Lu Ming, yang sangat menakutkan. Oh, jika kamu menginginkan metode kultivasi aku, kamu dapat memberitahu aku sebuah pertanyaan. Siapa yang mengirim kamu? Lu Mingdao. Mata pemuda itu berkilat, lalu dia mencibir dan berkata, aku akan membunuhmu sendiri. Oke, katakan. Membunuh. Pada saat ini, Lu Ming meraung dan bergegas menuju pemuda itu. Dengan sayap hitamnya dan embusan angin, dia menyapu ke arah pemuda itu. Sayapnya, seperti dua pedang surgawi, saling memotong. Mencari kematian. Pemuda itu membuka mulutnya dengan dingin, tetapi pisau ajaib itu tidak keluar dari sarungnya, tetapi telapak tangannya seperti pisau dan dipotong. Pedang ajaib muncul dan memotongnya ke depan. Bang! Pisau ajaib memotong sayap bulu hitam, dan sayap bulu hitam bergetar dengan liar. Tubuh Lu Ming mundur seperti cangkang, dan ki serta darahnya mengalir keluar dari mulutnya. Tidak diragukan lagi pemuda ini sangat bangga dan memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Meskipun budidaya Kaisar Wu 6 berat, tetapi tubuh kekuatan tempur, benar-benar dapat membunuh 7 kaisar, bahkan dibandingkan dengan 8. Lu Ming bukanlah musuh sama sekali. Kamu tidak mau melakukan apapun. Blokir semua sisi. Aku akan memotongnya. Pemuda itu membuka mulutnya dengan dingin, melangkah keluar dan memaksa Lu Ming. Sua. Telapak tangan pemuda itu terbelah, memiliki pisau ajaib yang mengerikan, memotong ke arah Lu Ming. Alis Lu Ming bersinar, dan sebuah perisai muncul, sangat membesar dan terhalang di depannya. Kapan? Pedang ajaib terpotong di perisai, dan perisai itu bergetar. Perisai dan Lu Ming terguncang bersama. Prajurit suci adalah prajurit suci lagi. Dia memiliki banyak harta. Sayang sekali itu sia-sia. Setelah itu, aku akan mengurus harta ini untukmu. Ingat, orang yang membunuhmu, Sekte Iblis Surga, iblis dia. Warna serakah di mata anak muda lebih sejahtera, dan nafas di tubuhnya lebih kuat. Dengan lambaian tangannya, pedang ajaib muncul di belakang punggungnya, dan tenda pisau yang mengerikan menimbulkan badai. Ayo pergi. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba minum, gelombang sayap, seperti kilat hitam, menuju keajaiban. Mata ajaib dingin, hanya ingin memotong, tetapi pada saat ini, gelembung transparan, tiba-tiba muncul, diselimuti sihir, tubuhnya, tiba-tiba diperbaiki. 9 meterai di gerbang Tuhan. 5 iblis meraung di pintu. Pecahkan untukku. Iblis meraung dan roh jahat pecah. Di sepanjang pedang ajaib, itu berubah menjadi serangkaian tenda pedang yang mengejutkan. Gelembung transparan meraung dan bergetar hebat. Setelah hanya satu napas, itu rusak. Gelembung transparan pecah, dan 5 pintu tersegel ditekan. Mencacah. Sihir dia berjuang keras, tenda pisau pecah kosong, 5 pintu segel, juga satu persatu dibuka. Tapi saat ini, Lu Ming sudah muncul tidak jauh dari Mohe. Kode pedang ajaib. Di mata Lu Ming, 2 sinar cahaya hitam, seperti 2 pedang ajaib, ditembakkan ke tubuh iblis, langsung ke roh. Roh sihir itu bergetar, dan nafas tiba-tiba menjadi tidak stabil. Segel surga yang kacau. Lu Ming meraung, di langit, segel besar yang kacau, seperti gunung kuno, ditekan ke arah iblis, dengan semburan gelombang udara yang mengerikan. Pamor semacam itu, meski sihir, muridnya juga menyusut, tidak bisa diabaikan. Rusak. Iblis meraung, dan seluruh orang itu tampak berubah menjadi pisau ajaib dan melayang ke langit. Ledakan. Kekacauan segel langit, yang berat dengan pisau ajaib bertabrakan, mengeluarkan raungan yang mengejutkan, saat ini, waktu sepertinya membeku. Lihat aku. Dandan menjerit, dan tubuhnya terbang keluar, terbang di atas segel langit yang kacau. Tubuhnya tumbuh dengan cepat, dan prasasti padat muncul di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuh tampaknya diubah menjadi gunung, gunung berbentuk kura-kura, dan dengan berat menginjak segel langit yang kacau. Ledakan. Bobot kekacauan segel Fantian meningkat dalam sekejap, dan cahaya pedang meleleh karena sihir dia runtuh. Segel Chaos Fantian terus menekan iblis He.
Sihir dia meraung, tangannya terangkat, dan membombardir segel surga yang kacau. Ledakan. Segel surga yang kacau hancur, tetapi tubuh Mohe, seperti meteorit, jatuh karena kekuatan ini. Ajaib dia jatuh, mereka membentuk lingkaran looming, ada celah. Kicauan. Gelembung berkicau, dan saluran ruang waktu muncul. Looming, dengan dandan dan gelembung, bergegas ke lorong kosong, muncul ribuan mil jauhnya, dan kemudian terbang ke depan dengan sayap hitam. Sua. Sihir dia kembali melesat ke langit, matanya dipenuhi dengan api yang luar biasa, raungan marah keluar, kejar. Wah, wah, wah. Mohe, ada 5 orang kuat dengan 7 kekuatan Kaisar Wu, yang berubah menjadi 6 lampu ajaib dan mengejar Looming. Percepat, keluarkan setumpuk batu terbang, dan telan batu aslinya. Dia tahu bahwa pukulan tadi tidak bisa membantunya. Kekuatan bertarung Mohe terlalu kuat. Barusan, hanya karena dia meremehkan musuh, Looming mengejutkannya. Dia menggunakan dandan dan gelembung untuk meluncurkan serangkaian serangan. Akhirnya, dia menggunakan kipas kacau Tian Yin dan kekuatan dandan untuk bekerja sama dengan formula pedang ajaib untuk menyerang dan menerbangkan Mohe dalam satu gerakan. Tapi seharusnya tidak menyakiti Moher. Lagi pula, Mohe sendiri sangat arogan dan berkuasa. Prestasi Looming jauh dari perbedaan. Ini adalah batas untuk dapat melakukan ini. Bab 1477. 7 lampu hitam, 1 di depan dan 1 di belakang, seperti 7 kilatan petir, menerobos kehampaan. Meskipun Looming memiliki sayap hitam dan kekuatan mengatur manik-manik angin, kecepatannya luar biasa, tetapi ia menderita karena tingkat kultivasi yang rendah. Meng He dan 5 prajurit kuat lainnya, Zhen Yuan meledak, dengan kultivasi yang kuat, Sheng Sheng menggigit Looming, dan mengejarnya. Segera setelah itu, mereka terbang jauh, tetapi jarak antara kedua belah pihak belum terbuka, juga tidak dekat. Gelembung. Untuk Looming. Panggilan gelembung, buka saluran ruang waktu, Looming terbang masuk, saat berikutnya, muncul ribuan mil jauhnya, tiba-tiba membuka jarak. Sialan, tidak mudah untuk lari. Dengan lambaian tangannya, sebuah harta karun terbang keluar. Ini adalah pesawat ulang-alik yang rusak. Begitu terbang keluar, ia tumbuh melawan angin dan segera menjadi ratusan meter panjangnya. Majulah. Mohe minum. 5-7 master berat lainnya terbang ke pesawat ulang-alik yang rusak satu demi satu. Wah! Pesawat ulang-alik yang rusak bersinar dan terbang keluar. Kecepatannya luar biasa. Itu jauh lebih cepat daripada kecepatan terbang mereka. Itu mendekati Looming dengan cepat. Tidak baik. Wajah Looming berubah. Kecepatan memecahkan antar jemput kosong terlalu cepat. Ini adalah sejenis alat yang khusus digunakan oleh orang-orang kuat di Jalan Luwu di dinasti Yuan. Wajah Looming suram. Dia pecah dengan seluruh kekuatannya dan terbang dengan seluruh kekuatannya. Namun, pesawat ulang-alik yang rusak masih mendekat. Setelah beberapa saat, Looming harus meminta gelembung untuk membuka kembali saluran ruang waktu dan membuka jarak antara kedua sisi. Nak, kapan aku pikir aku bisa lari? Di antara pesawat ulang-alik yang rusak, mata Mohe sangat dingin. Jadi, setengah hari kemudian. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Looming mengerutkan kening dengan erat. Jika terus seperti ini, gelembung tidak akan bisa makan dan energinya akan habis. Saat dia tertangkap, dia tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk melarikan diri. Di depan, ada sungai besar. Anehnya, air sungai itu berwarna hitam, sehitam tinta, sangat aneh. Di seberang sungai, ada juga dunia hitam. Tanah hitam, bebatuan hitam, bahkan bunga dan pohon hitam. Sungai, seperti dua dunia, sangatlah aneh. Tapi Looming hanya terkejut, tidak berhenti sama sekali, terbang langsung di atas sungai, terbang ke dunia hitam yang aneh. Wah! Tak lama setelah Looming terbang menyeberangi sungai, pesawat ulang-alik yang rusak muncul, tetapi tidak terus terbang, tetapi berhenti di depan sungai. Mohe, ada 5 kuat 7 kaisar yang kuat terbang keluar dari pesawat ulang-alik kosong yang rusak, sihir dia akan menghancurkan pesawat ulang-alik kosong. Bocah ini, benar-benar melarikan diri ke gurun mati, yang pertama dari 6 area terlarang di Changsu. Mo dia mengerutkan kening dan memandang dunia di seberang sungai, menunjukkan ketakutan dan ketakutan di matanya. 5 lainnya, melihat ke seberang sungai, menunjukkan warna ketakutan yang sama. 6 area terlarang Changsu penuh dengan krisis, dan mereka yang kuat di tanah suci akan mati. Gurun kematian di depanku bahkan lebih menakutkan. Ini adalah yang pertama dari 6 area terlarang. Aku tidak tahu kapan itu ada, tetapi aku hanya tahu bahwa itu sudah ada sejak lama. Dikatakan bahwa di masa lalu, Kaisar Agung masuk, tetapi akhirnya dia mundur dengan ngeri. Tidak ada yang tahu apa yang ditemui Kaisar di dalamnya. Itu berbahaya. Ini sangat berbahaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Tuan Mohe? Tanya seorang pria besar berbaju hitam. Kejar, bunuh dia, hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayatnya. Suara Mohe dingin. Dia penuh percaya diri. Dia membawa 5 wuhuang dan 7 prajurit berat untuk membunuh Looming. Ini adalah hal yang aman untuk dilakukan. Dengan prestasi Looming, dia tidak bisa melarikan diri. Namun,
Luming melarikan diri dan melarikan diri darinya. Bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan ini? Oleh karena itu, dia sangat membenci Luming dan harus membunuhnya. Mengejar. 5 orang kuat dengan 7 kaisar seni bela diri yang kuat menjadi pucat dan jelek. Ya, dan itu kamu. Cepat, atau kamu tidak akan bisa melihat sosok bocah itu. Kamu harus tahu siapa yang memberi perintah kali ini dan melarikan diri dari bocah ini. Aku yakin tidak apa-apa jika aku pergi. Kembali, tapi kamu harus tahu konsekuensinya. Murmur berkata dengan dingin. Wajah 5 kaisar yang kuat bahkan lebih buruk. Mereka saling memandang, dan akhirnya mereka mengertakkan gigi dan berubah menjadi 5 lampu ajaib. Mereka berlari menyeberangi sungai dan mengejar Luming. Nak, semut seperti hal-hal, seharusnya mengikuti nasib pengaturan, bagus untuk menjadi semut mol, tetapi kamu harus lari ke alam semesta iblis. Kodok ingin makan daging angsa, itu hanya bisa membuatmu menghilang. Mohe memandangi dunia yang gelap, suara ketidakpedulian menyebar. Setelah terbang di atas sungai, Luming terus terbang dengan kecepatan tinggi. Di bawah, medannya sangat kompleks, lubang, bebatuan bergerigi, dan bebatuan ini berwarna hitam. Di bumi, terdapat pohon-pohon purba yang sangat besar. Tapi pohon-pohon kuno ini, semuanya hitam, batang, cabang, dipelintir menjadi satu, sangat aneh. Apalagi semakin terbang, semakin banyak pohon purba yang muncul, semakin besar, tingginya semakin menakjubkan. Ratusan meter pohon kuno hitam tinggi, di mana-mana, di seluruh negeri. Saat ini, Luming menemukan bahwa 5 orang mengejarnya. Orang-orang ini benar-benar menghantui. Cahaya dingin melintas di mata Luming. Dalam sekejap mata, mereka terbang puluhan ribu mil jauhnya, masih di dunia hitam ini, seolah-olah dunia hitam ini, tanpa batas. Tiba-tiba, Luming merasakan bayangan besar di kepalanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Sekilas, murid Luming tiba-tiba menyusut. Tinggi di langit, entah kapan, ada seekor burung raksasa yang sangat besar. Penampilan burung raksasa ini sangat aneh. Ia memiliki 2 kepala. Seluruhnya gelap, dan matanya merah. Itu terbakar seperti nyala api merah. Kuncinya adalah terlalu besar. Bentang sayapnya mengembang untuk menutupi langit dan menghalangi matahari. Itu seperti awan gelap. Itu mencakup Luming dan 5 orang kuat di belakangnya. GAH. Tiba-tiba, elang raksasa itu memanggil, mulutnya, sepertinya meledak dari gravitasi yang luar biasa, menyelimuti 7 kaisar Wu yang kuat. Tidak. Orang kuat dari 7 berat Wu Huang, menjerit panik. Dia secara fisik tidak dapat dikendalikan dan terbang menuju mulut burung. Kemudian, seperti seekor semut, dia ditelan oleh burung raksasa itu. Luming kaget, pria kuat dengan 7 tingkat Kaisar Wu. Menghadapi burung raksasa ini, dia tidak memiliki perlawanan dan langsung ditelan. Kekuatan burung raksasa ini sangat mengerikan. GAH. Panggilan burung raksasa, mata seperti listrik, pemindaian Luming dan sisa 4 Wu Huang 7 kuat. Tidak baik. Wajah Luming sangat berubah, dan dia bergegas turun ke tanah. Tanah yang ditumbuhi pohon purba hitam setinggi ratusan meter dapat menghalangi pandangan burung raksasa, cukup untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, 4 kaisar Wu yang kuat, 7 yang kuat, juga menyelam ke bawah, dan Luming setelah 1001, bergegas ke pohon-pohon kuno yang hitam. Benar saja, begitu mereka meledak ke tanah di bawah, burung raksasa itu berkicau dan melirik. Alih-alih terus menyerang, mereka membumbung tinggi di langit. Orang-orang ini tidak menyerah. Luming menemukan bahwa 4 orang kuat dari Wu Huang dan Qicong masih mengejarnya. Mereka berlari kencang di hutan hitam. Menyentuh. Begitu Luming menginjak kakinya, dia juga bergegas keluar. Bab 1478. Di langit, ada burung raksasa yang mengerikan. Mereka tidak berani terbang di langit, hanya berlari di bumi. Tanah di sini juga sangat aneh, berlubang-lubang, seolah terkikis oleh sesuatu. Ini sangat aneh. Pohon-pohon kuno hitam itu berakar di tanah ini. Di belakang, masih ada 4 orang kuat dari Wu Huang, 7 orang kuat, yang terus-menerus bola-balik melalui hutan dengan kecepatan yang mencengangkan, mengejar Luming. Luming hanya bisa melarikan diri. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, bahkan di hadapan 7 kaisar Wu yang kuat, tidak ada kemungkinan untuk menang, atau bahkan terbunuh. Apalagi keberadaan keempat Wu Huang Qicong. Tiba-tiba, ada teriakan di belakang. Luming tanpa sadar melihat 7 kaisar Wu yang kuat, menginjak segumpal lumpur hitam. Lumpur segera terisi dengan gas hitam. Pria kuat itu dilarikan oleh gas hitam dan berteriak melengking. Kemudian di mata beberapa orang lainnya, dia langsung terkorosi dan berubah menjadi genangan lumpur. Nes, tempat apa ini? Luming berteriak di dalam hatinya, dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Seorang lelaki kuat dengan 7 tingkat Kaisar Wu menginjak sebongkah lumpur hitam dan mati. Baru saja, Luming melewati lumpur, tapi untungnya dia tidak menginjaknya. Tempat ini mengalami krisis selangkah demi selangkah. 3 Kaisar Wu yang tersisa 7 berat, wajah mereka ketakutan, tetapi mereka masih mengejar Luming. Orang-orang ini, tidak benar, betapa sulitnya, enggan mengejarku. Keraguan muncul di hati Luming. Jika hanya karena masalah Xian Yanxing, mau dia cemburu.
Jika dia ingin menyingkirkannya, dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Di tempat berbahaya seperti itu, dia seharusnya berhenti. Apakah kamu harus mengejar seseorang di surga? Hati Lu Ming kehabisan banyak ide. Segera setelah itu, mereka bergegas ribuan mil. Di depan mereka, medan menjadi lebih rumit, dan terdapat banyak puncak dan lembah. Ledakan. Tiba-tiba, di ngarai yang sangat besar, terdengar suara gemuruh yang kuat. Kemudian, Lu Ming melihat sekelompok ternak hitam yang agung, bergegas keluar dari ngarai, bergegas ke arah mereka. Sapi hitam ini sangat kuat. Kebanyakan dari mereka memiliki energi 3 meter lebih tinggi dan panjang lebih dari 5 meter. Mereka hitam seperti dilemparkan oleh besi. Mata mereka merah, dan mirip dengan elang raksasa sebelumnya. Di antaranya, ada yang lebih besar, ada yang tingginya 4 meter bahkan 5 meter. Melenguh, melenguh. Begitu ternak hitam muncul, mereka meraung, bubar, dan lari menuju Lu Ming. Melenguh. Seekor lembu hitam berenergi 3 meter muncul di sisi kanan Lu Ming. Dua tanduk, seperti dua pisau, bertabrakan dengan Lu Ming. Pergilah. Tubuh Lu Ming bergetar, menghindari tabrakan banteng hitam, dan meledak dengan kepalan tangan. Menyentuh. Pukulan ini, pada ternak hitam, akan terbang keluar. Sapi hitam, seukuran kaisar prajurit, tidak bisa menghentikan Lu Ming. Lu Ming terbang ratusan meter jauhnya dengan satu pukulan dan menabrak dinding puncak gunung. Batu itu terciprat, lalu sapi hitam itu menggelengkan kepalanya dan berdiri lagi. Sangat sulit. Lu Ming terkejut. Meskipun dia tidak melakukan yang terbaik dalam pukulan tadi, Kaisar Umum Wu pasti akan meledak dan mati jika dia terkena. Namun, sapi hitam ini tampaknya baik-baik saja. Melenguh, melenguh. Setelah Lu Ming menerbangkan satu, dua lembu hitam lagi bergegas. Kekuatan kedua banteng hitam ini bahkan lebih menakjubkan lagi, mencapai level kedua Wu Huang. Lu Ming meniup dua tinju berturut-turut, yang menerbangkan dua banteng hitam. Namun, seperti yang sebelumnya, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Itu hanya baja. Apalagi di lembah, ada ternak hitam yang terus-menerus keluar. Sepintas, setidaknya ada ribuan, tetapi mereka masih belum mencapai akhir, dan mereka terus bergegas keluar. Banteng hitam ini, dengan pencapaian terburuk, adalah tingkat pertama Kaisar Wu, tingkat kedua Kaisar Wu, tingkat ketiga Kaisar Wu. Lu Ming bahkan melihat Kaisar Wu tingkat ke-6. Ledakan. Ternak hitam melompat dan menginjak-injak bumi. Bumi meraung keras, seperti gempa bumi. Membunuh. Pergilah. 3 Master Sekte Iblis Tianyu juga bertarung dengan banteng hitam. Tenda pisau hitam meledak, sejumlah besar ternak hitam dipotong dan diterbangkan, beberapa yang terlemah akhirnya dipecah menjadi pertahanan, terbelah menjadi 2 bagian, dan menumpahkan darah hitam. Melenguh, melenguh. Tampaknya mereka dirangsang oleh darah. Sapi hitam ini bahkan lebih marah lagi. Kebanyakan dari mereka bergegas ke 3 Iblis Tianyu yang kuat. Di antara mereka, tidak ada kekurangan Wu Huang Liu Song. 3 Sekte Iblis Tianyu yang kuat, pembunuhan vertikal dan horizontal, 3 orang bekerja sama, perlahan menuju Lu Ming, sentuh. Lu Ming juga dikepung oleh sekelompok sapi hitam, yang terkuat, mencapai Wu Huang Wuchong. Menyentuh. Lu Ming mengepalkan tinju dan membombardir kepala 5 sapi hitam berat milik Kaisar Wu. Dengan gemetar, Lu Ming mundur beberapa langkah dan merasa mati rasa di tinjunya. Kekuatan yang luar biasa. Setiap sapi hitam ini luar biasa. Pergi. Lu Ming menggunakan teknik Feng Yuan, sedikit di atas kepala lembu hitam, dan bentuk tubuhnya melesat ke depan. Namun, sapi hitam ini tidak segan melepaskan Lu Ming. Beberapa sapi hitam bahkan membelah cahaya hitam di kedua tanduknya, membelah ke darat. Lu Ming membuka sayap hitamnya dan menghalangi cahaya hitam di belakangnya. Melenguh. Pada saat ini, terdengar gemuruh yang mengguncang bumi dari ngarai, dan kemudian bumi berguncang, dan seekor lembu raksasa dengan perawakan yang luar biasa keluar. Ternak hitam, tingginya 10 meter dan panjangnya lebih dari 10 meter, seperti bukit kecil. Ini memberikan nafas yang menakjubkan. Melenguh. Begitu lembu hitam itu keluar, ia bergegas ke 3 orang kuat dari Sekte Iblis Tianyu. 3 Iblis Tianyu yang kuat sangat kuat dan penuh sihir. Secara alami, mereka lebih menarik daripada Lu Ming. Menyentuh. Banteng hitam raksasa, dengan tendangan di anggota tubuhnya, langsung melompat sejauh beberapa ribu meter, seperti bukit, ke salah satunya. Tidak baik. Wajah pria itu sangat berubah, dan dengan pisau ajaib, dia memotong lembu hitam besar itu. Namun, banteng hitam besar itu sepertinya tidak melihatnya. Itu berlari ke masa lalu secara langsung, dan pisau ajaib itu runtuh. Banteng raksasa itu menabrak orang kuat dari Sekte Iblis Tianyu. Pria itu menjerit dan terbang keluar. Lusinan pohon purba hitam patah dan tidak ada nafas. Aku dipukul dan dibunuh. Kekuatan lembu hitam ini luar biasa. 2 lainnya melarikan diri dengan panik. Melenguh. Dengan raungan, tanduk sapi hitam bersinar, dan 2 lampu hitam, seperti 2 pedang ajaib, terbang keluar dan menebas 2 orang kuat dari Sekte Iblis Tianyu. Mereka melawan dengan pedang ajaib, tapi Kiki mendengus. Tubuh mereka terguncang, dan darah menyembur di mulut mereka.
Kemudian, mereka tenggelam oleh ternak hitam yang tak terhitung jumlahnya. Hanya beberapa pisau yang berkedip dan menjadi semakin lemah. Pada saat ini, mata banteng hitam menatap Luming, lalu mengaum ke arah Luming. Sarang. Luming meraung, dengan cepat membiarkan gelembung membuka saluran ruang waktu, bergegas maju ribuan mil. Bab 1479. Melihat Luming kabur, sapi raksasa hitam itu mengaum dan mengejar Luming ke arah kabur. Luming mengerahkan metode tubuhnya dan terus bergerak maju. Setelah sekian lama, Luming menemukan bahwa semakin sedikit pohon hitam di daerah ini, tetapi ada gumpalan kabut hitam yang melayang di antara langit dan bumi. Zizi. Perlindungan tubuhnya Zenyuan membuat suara zizi. Kabut hitam merusak elemen aslinya. Luming dengan cepat membuka medan yang kacau, menutupi seluruh tubuhnya dan menahan kabut hitam di sekelilingnya. Tapi, kabut hitam semacam ini, yang sangat mencengangkan, melekat pada domain kekacauan, bahkan domain kacau, semuanya mengirimkan suara yang menyehatkan. Yang lebih menakjubkan adalah bahkan sayap hitam yang melekat pada kabut hitam juga membuat suara berkarat. Bahkan medan yang kacau dan prajurit suci pun bisa menimbulkan korosi. Wajah Luming terlihat jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikan sosoknya. Terlalu berbahaya untuk melanjutkan. Baunya. Di pundak, wajah Dan tampak serius dan tidak pasti. Dan, nafas ini. Apa maksudmu? Tanya Luming. Ini bukan nafas dari dunia ini. Dan mengucapkan kata yang tidak jelas. Bukan dunia, apakah ini surga? Tanya Luming. Tidak. Dan menggelengkan kepalanya, melihat ke kejauhan, tidak mengatakan apa-apa lagi. Ledakan. Di belakang, bumi meraung, dan sosok lembu hitam besar seperti bukit kecil muncul. Nes, ayo lagi, bisakah kamu menggunakannya seperti ini? Lu Mingzhen terdiam. 5 orang kuat dari Sekte Iblis Tianyu sudah mati. Tapi sekarang, raksasa hitam ini mengejar dengan gigih. Raksasa ini sangat kuat sehingga dia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Wu Qizong, dan juga dapat dengan mudah membunuh Luming. Luming hanya bisa terus berjalan. Semakin ke depan, kabut hitam, semakin intens, medan kacau dan sayap hitamnya, terus-menerus mengeluarkan suara zizi. Setelah mengejar beberapa saat, sapi raksasa hitam itu tiba-tiba berhenti, tampak sedikit ketakutan, dan menangis beberapa kali, lalu berbalik dan berlari kembali, menghilang. Sapi itu, akhirnya, pergi. Ada apa? Sepertinya sangat ketakutan. Luming bergumam. Omong kosong, tentu saja dia takut, nak, lari dan maju. Dan berteriak. Desis. Pada saat ini, suara mendesis terdengar dari sisi kiri dan kanan masing-masing. Kemudian, Luming melihat 2 piton menjijikkan dan memanjat. Di sisi kiri dan kanannya terdapat ular sanca raksasa. Piton jenis ini memiliki 3 kepala. Diameter tubuhnya lebih dari 100 meter. Ini sangat besar. Yang lebih menakjubkan adalah tubuhnya compang camping, dan cairan hitam terus mengalir keluar dan merembes hingga ekstrim. Ini adalah ular sanca yang belum pernah didengar atau dilihat Luming sebelumnya. Itu memancarkan bau yang sangat jahat dan memberi orang perasaan bahwa itu 10 kali lebih mengerikan daripada raksasa hitam sebelumnya. Luming akhirnya tahu mengapa raksasa hitam itu tiba-tiba kabur karena 2 piton itu. Piton muncul, mata merah, menatap Luming. Berlari. Tanpa ragu, Luming berlari ke depan. Ketika kedua piton melihat Luming melarikan diri, ketiga kepala mereka berteriak satu demi satu. Tubuh besar mereka berputar dan mengejar Luming. Diameter tubuhnya, setebal 100 meter, seperti 2 gunung pada umumnya, Luming di depannya, seperti semut mol. Sayap hitam Luming terus mengepak, sama sekali mengabaikan jenis kabut hitam, terbang dengan kecepatan tinggi di depan. Dari waktu ke waktu, kami juga membutuhkan bantuan gelembung untuk melarikan diri dari kejaran 2 piton, jika tidak, Luming akan ditelan oleh 2 piton yang mengerikan. Aku tidak tahu berapa lama setelah itu, kabut di sekitar menjadi semakin kuat, dan kekuatan korosi menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, Luming harus menahan kabut hitam di sekelilingnya. Kerugiannya sangat besar. Saat ini, Luming berkeringat dan terengah-engah. Dan gelembung, juga hampir, sudah lelah berbaring di tubuh Luming. Tempat apa ini? Aneh sekali. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Di dalam perut ular? Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Aku berjanji pada Xiaoxing bahwa aku akan bergabung dengannya di Ling Yuntiandi. Luming menggertakkan giginya. Dengan kilatan cahaya di tengah alis, badan kedua prasasti muncul, dan dengan langkah demi langkah, prasasti padat muncul, sementara badan utama memasuki peta gunung dan sungai, menelan batu asli dan pulih. Setelah periode waktu ini, tubuh sekunder Minglian telah pulih sepenuhnya, dan itu juga merupakan berkah tersembunyi. Saat kultivasi berjalan lebih jauh, 4 lampu spiritual telah dinyalakan. Setelah beberapa waktu, ketika api roh dari tubuh sekunder juga banyak dikonsumsi, tubuh utama muncul dan terus bergerak maju. Desis. Pada saat ini, kedua piton tiba-tiba berhenti, melihat ke depan, sepertinya menunjukkan ketakutan, lalu langsung berbalik dan berenang menjauh. Hati Luming mulai mendingin. Dia memikirkan tentang lembu raksasa sebelumnya.
Apakah dia memasuki keberadaan yang lebih menakutkan dan menakuti kedua piton itu? Lu Ming berdiri di tempat yang sama, untuk sementara, aku tidak tahu harus kemana. Sekarang dia tahu bahwa area ini adalah area terlarang dengan banyak krisis. Lu Ming, lanjutkan. Dan melihat ke kejauhan dan membuka mulutnya. Teruskan. Saat kami melanjutkan, kabut hitam semakin kuat, dan kami tidak tahu keberadaan mengerikan apa yang ada di sana. Lu Mingdao. Pada saat ini, kabut hitam semacam itu, biarkan bidangnya yang kacau, beberapa getaran, terus seperti ini, Lu Ming menopang tidak lama. Tapi sayap bulu hitam, yang sudah dikumpulkan Lu Ming, jika tidak, bisa menimbulkan korosi. Dengarkan aku, itu benar. Jalan dan. Yah, aku akan mendengarkanmu sekali. Lu Ming mengertakkan gigi dan melangkah maju. Yang mengejutkan Lu Ming, dia terus bergerak maju tanpa menemui bahaya atau hewan lain. Setelah sekitar 1000 mil, Lu Ming tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan. Seluruh orang tampaknya dihentikan. Karena Lu Ming melihat pemandangan yang mengejutkannya. Di depan, tidak tahu seberapa jauh, pohon kuno yang menjulang tinggi, menembus kehampaan yang dalam. Pohon kuno ini, terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu megah, seolah-olah pohon dunia legendaris, dengan langit tinggi, bercabang, ada jalan, bernafas, sangat misterius. Lu Ming terikat lidah. Pohon pencerahan kuno. Sekilas Lu Ming mengenali bahwa itu adalah pohon pencerahan kuno, yang sepenuhnya dewasa. Dikatakan bahwa di masa lalu, ada pohon pencerahan kuno di sekitar banyak orang kuat. Dan di sini, Lu Ming benar-benar melihat pohon pencerahan kuno yang sudah dewasa. Di bawah pohon pencerahan kuno, ada sosok yang duduk bersila. Sosok ini sangat tinggi dan megah. Hanya duduk di sana dengan lutut terlipat, bagian atas kepala pecah ke langit, dan ada awan di sekelilingnya. Itu lebih tinggi dari puncak gunung yang menjulang tinggi. Bagaimana kamu bisa memiliki fisik yang luar biasa? Namun jaraknya terlalu jauh, dan ada kabut hitam. Lu Ming tidak dapat melihat penampilan spesifik dari sosok ini, tetapi hanya dapat melihatnya secara samar. Tampaknya ada 2 tanduk di atas sosok itu, 2 tanduk seperti tanduk lembu. Bab 1480. Orang ini. Benar-benar orang ini. Dalam Perang Dunia Pertama, orang ini tidak mati. Teriak Dan. Lu Ming terkejut. Apakah Dan mengenal sosok ini? Dan, apakah kamu mengenalnya? Lu Ming bertanya dengan suara rendah. Dia sekarang mengkonfirmasi bahwa sebagian besar dari 2 piton mundur karena angka ini. Di kedalaman area terlarang yang mengerikan ini, ada pohon pencerahan kuno yang matang. Di bawah pohon kuno, ada sosok menjulang tinggi duduk bersila, yang di luar dugaan Lu Ming. Selain itu, sepertinya Dan tahu. Omong kosong, orang ini. Aku mengenalnya saat dia menjadi abu. Dan bergumam dengan kemarahan di wajahnya. Itu tidak akan menjadi lawan Dan, bukan. Dan adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas. Seberapa mengerikan sosok yang menjulang tinggi ini. Jantung Lu Ming berdetak lebih cepat. Kicauan. Gelembung-gelembung itu berkicau dan menatap sosok itu dengan rasa ingin tahu. Sua. Pada saat ini, sosok yang menjulang tinggi itu tiba-tiba membuka matanya, dari mana 2 cahaya terang, seperti 2 pedang yang sangat tajam, seolah membelah dunia menjadi 2. Tatapan sosok yang menjulang tinggi itu pertama-tama tertuju pada gelembung, lalu pada Dan terakhir pada Lu Ming. Tersapu oleh pandangan ini, Lu Ming merasa bahwa dia berada di bawah tekanan yang mengerikan, dan bahkan napasnya pun tidak lancar. Tubuhnya sepertinya telah ditembus. Kuat, terlalu kuat. Lu Ming hanya memiliki satu ide di benaknya. Sosok ini tidak mengeluarkan nafas yang luar biasa, tetapi hanya melirik Lu Ming sesuka hati. Lu Ming merasakan tekanan yang mengerikan. Tekanan semacam ini, seolah-olah di hadapan seluruh alam semesta, tidak dapat menimbulkan sedikit pun gagasan perlawanan. Lu Ming merasa selama pihak lain punya ide, dia akan dihancurkan. Mengaum. Saat itu, raungan mengerikan datang dari kehampaan yang jauh, penuh tirani. Itu. Pada saat ini, mata Lu Ming menjauh dari pohon pencerahan kuno dan sosok yang menjulang tinggi, dan melihat ke dalam kehampaan yang dalam. Di sana, ruang angkasa tampaknya memecahkan lubang gelap besar yang tak tertandingi, diam-diam melayang di udara. Di dalamnya gelap, seolah mengarah ke jurang neraka. Dan raungan mengerikan itu datang dari lubang seperti jurang. Mengaum. Kemudian, satu demi satu, raungan itu semakin keras dan menakjubkan. Suara itu membentuk gelombang suara yang mengerikan, yang mengejutkan, membuat medan kacau Lu Ming bergetar hebat. Tubuh Lu Ming semakin bergetar, mundur berulang kali dan hampir memuntahkan seteguk darah. Suara yang mengerikan. Lu Ming dan lubangnya, tidak tahu seberapa jauh, suara dari lubang itu, sebenarnya bisa mengejutkan Lu Ming. Pada saat ini, sosok yang menjulang tinggi itu berdiri. Begitu dia berdiri, sosoknya semakin menjulang tinggi, berdiri di tanah, dan setinggi langit. Sosok yang menjulang sedikit mengibas, seberkas cahaya, terbang ke Lu Ming mereka, membentuk tirai tipis, menghalangi mereka. Suara mengerikan itu segera menghilang. Sosok yang menjulang tinggi itu justru melindungi mereka. Sepertinya dia Dan adalah teman lama.
Mata Luming cerah. Mengaum. Saat ini, Luming melihat pemandangan yang menakjubkan. Dua tentakel tiba-tiba keluar dari lubang gelap. Kedua tentakel ini, besar, seperti tentakel dua gurita, berwarna gelap. Kedua tentakel itu terentang dan menekan kedua sisi lubang besar untuk bertahan, seolah membiarkan tubuh yang lebih besar di belakangnya keluar. Mencacah. Sosok yang menjulang dengan dingin mengeluarkan sepatah kata pun, dunia mengaum, tampaknya memiliki jalan untuk menambah tubuh, dua bilah yang mengerikan, menuju dua tentakel untuk dipotong. Tapi saat ini, di dalam lubang gelap, dua tentakel hitam direntangkan dan digulung ke arah dua bilah. Dengan dua pukulan, kedua pedang itu dikalahkan. Menyentuh, menyentuh. Sosok yang menjulang tinggi, melangkah keluar, mata seperti listrik, dikelilingi oleh cahaya tak berujung, seperti jalan langit dan bumi di sekitar tubuhmu. Luming kaget melihat keadaan seperti apa ini. Tubuh bergerak dan jalan bergerak, seperti jalan langit dan bumi. Itu adalah senjatanya dan budaknya. Keadaan seperti ini, sudah tak terbayangkan, telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ledakan, ledakan. Sosok yang menjulang tinggi, dua pukulan berturut-turut. Cairan, hitam, hitam. Di cairan hitam itu juga keluar gumpalan black mist. Jantung Luming melonjak. Apakah langit berwarna hitam, dengan kabut hitam di mana-mana, dan lumpur hitam semacam itu adalah hasil dari ledakan tentakel ini? Mengaum. Tentakelnya pecah, dan di dalam lubang gelap, terdengar raungan amarah dan gelombang suara yang mengerikan, yang membuat kehampaan di mana sosok yang menjulang tinggi itu terus-menerus runtuh dan berubah menjadi kekacauan. Gelombang suara yang mengerikan, melalui jarak yang tak berujung, menuju Luming, mereka bergegas. Ledakan. Tubuh Luming terkejut, dan Ki serta darah mendidih. Gumpalan darah meluap dari sudut mulutnya. Di bahu Luming, dan meledak. Memarahi, orang ini pasti disengaja. Karena kita ingin melindungi kita, mengapa tidak sepenuhnya mengisolasi gelombang suara dan menyusup ke dalamnya? Orang ini sengaja dan cemburu padaku. Teriak Dan, benci menatap sosok tinggi di kejauhan. Mengaum. Di dalam lubang, terdengar suara gemuruh, dan sebuah kepala besar muncul di dalam lubang. Kepala itu, penuh sisik, alis, sebenarnya ada 3 mata. 3 mata. Luming tidak bisa tidak memikirkan orang bermata 3 yang dia temui dalam pertempuran Qiyun di sebuah pulau kecil di langit. Kepala besar muncul, dan di mata ketiga di tengah alis, cahaya kehancuran ditembakkan ke sosok yang menjulang tinggi, yang meledak dengan tinjunya, menghancurkan cahaya kehancuran. Saat ini, ada beberapa tentakel yang mencuat dari lubang dan menekan lubang tersebut. Sosok besar itu tampaknya memanjat keluar dari lubang. Kembali. Sosok yang menjulang itu membuka mulutnya, suaranya menggelinding, dan tinjunya meledak, dan langit dan bumi dimusnahkan di bawah kekuatan tinju. Tentakel, yang ditekan di sekitar lubang, meledak satu persatu. Cairan hitam, tersebar di tanah yang luas, beberapa bahkan tersebar ke Luming dan, untungnya, sosok yang menjulang tinggi di bawah topeng mereka, hanya memblokir cairan hitam, jika tidak, bagi Luming dan mereka, itu akan menjadi bencana. Membunuh. Pada saat ini, sosok yang menjulang tinggi meraung, melangkah keluar, dan langsung masuk ke dalam lubang gelap. Ledakan, ledakan. Di lubang gelap, suara gemuruh pecah. Kekosongan runtuh secara langsung. Luming melihat pemandangan itu melalui kehampaan. Sosok besar yang tak tertandingi, ditutupi sisik dan baju besi, dan aslinya melihat 3 mata keluarga, beberapa serupa. Namun, bentuk tubuhnya, bagi klan 3 mata itu, tinggi dan agung, tidak tahu berapa kali, dan punggungnya, yang tumbuh 8 tentakel hitam besar, terlihat sangat ganas. Sosok ini, memegang 2 kapak besar, dan sosok yang menjulang tinggi, melancarkan perang. Sosok yang menjulang tinggi, jalan plus tubuh, kekuatan tempurnya luar biasa, 2 orang terus bertabrakan, kehampaan itu tak henti-hentinya runtuh. Akhirnya, melalui kehampaan, mereka menabrak langit berbintang. Bab 1481. Sosok yang menjulang itu bertarung dengan benda ganas itu dan naik ke langit berbintang. Tapi Luming masih bisa melihat dengan jelas. Melalui runtuhnya kehampaan, dia bisa melihat 2 sosok. Pertempuran di luar angkasa sepertinya diproyeksikan keluar. Ini sangat indah. 2 sosok besar, bertarung di langit berbintang, ruangnya runtuh. Melenguh. Tiba-tiba, sosok yang menjulang tinggi itu memandang ke langit dan meraung. Itu berubah menjadi kumbang tanduk panjang yang besar, dengan 2 tanduk, seperti 2 pisau ajaib. Tubuh sosok yang menjulang tinggi itu sebenarnya adalah kumbang tanduk panjang yang besar dan tiada taraf. Dengan setiap langkah, ruang akan runtuh. Melenguh. Dengan raungan dari Longikon, ruang berubah menjadi kekacauan. Luming bahkan melihat bintang-bintang di langit meledak seperti kembang api. Luming menghisap udara dingin. Ini sangat mengerikan. Saat dia mengaum, bintang-bintang meledak. Sungguh kekuatan bertarung yang mengerikan. Bisakah tenaga kerja benar-benar mencapai level ini? Luming merasa bahwa dengan satu gerakan, seperti sosok yang menjulang tinggi, dia dapat sepenuhnya melenyapkan tanah seperti gurun dewa. Dengan satu gerakan, itu akan membuat daratan menghilang dari dunia. Kekuatan tempur semacam ini di luar imajinasi Luming.
Apakah ini kekuatan pertempuran dari Kaisar Agung? Tetapi pada awalnya, Kaisar Chang dan jiwa yang menghancurkan Raja Dharma tidak begitu mengerikan. Lu Ming berbisik. Nak, apa yang kamu tahu? Bahkan jika kamu adalah Kaisar Agung, kekuatan tempurnya berbeda ribuan mil. Di masa kejayaan tahun ini, kamu bisa mengalahkan sekelompok Kaisar Agung biasa dengan satu tamparan. Wajah Dan bau. Kata-kata Dan, Lu Ming ragu. Lu Ming percaya bahwa kedua kaisar memiliki perbedaan besar dalam kekuatan tempur mereka. Tapi kaisar biasa tidak begitu lemah. Ketika dia melihat Kaisar Chang dan jiwa menghancurkan Raja Dharma, itu karena mereka sangat terluka sehingga mereka telah bertarung satu sama lain selama 60.000 tahun, dan mereka sangat lemah. Kalau tidak mungkin membalikkan situasi perang berdasarkan tripod dari tingkat yang paling suci. Jika itu adalah masa kejayaan Kaisar Chang dan jiwa yang menghancurkan Raja Dharma, itu akan sangat menakutkan. Deru Longikon memecahkan bintang-bintang dan membuat tentakel di belakang makhluk bermata tiga itu pecah. Kemudian, banteng langit melangkah ke langit, dua tanduk, menjadi dua pisau langit, satu potong, alam semesta di antara bintang-bintang, ada dua bekas pisau hitam, lihat dari jauh, seolah-olah seluruh langit terbelah. Makhluk bermata tiga itu meraung, memegang dua tomahawk dan bertarung dengan dua tiandao. Ruang itu terus-menerus runtuh. Serangan yang mengerikan itu, jika jatuh ke tanah, akan benar-benar menjadi pemandangan yang menghancurkan bumi. Dalam sekejap mata, dua eksistensi yang mengerikan, dalam pertarungan lebih dari 10 jurus. Tapi bagaimanapun, Longikon lebih kuat. Longikon menginjak-injak kehampaan, menghancurkan semua pertahanan pihak lain, menabrak tubuh pihak lain, dan meledakkan lubang besar di tubuh pihak lain. Kemudian, pisau langit yang diubah menjadi tanduk lembu dipotong, dan kepala pihak lain dipotong. Tapi dengan cara ini, makhluk bermata tiga itu masih hidup, mengayunkan kapak besar, meninggalkan luka yang dalam di Longikon. Melenguh. Dengan raungan kumbang tanduk panjang, kehampaan langsung runtuh dan berubah menjadi kekacauan primitif. Retakan muncul di tubuh makhluk bermata tiga, dan cairan gelap mengalir keluar terus-menerus. Melenguh. Akhirnya, seluruh tubuh, tidak lagi berada di langit. Namun meski begitu, pihak lain masih hidup, dua lengan besar, memegang kapak besar, terus memotong ke arah Longikon. Dan daging dan darah yang rusak, serta kepala yang dipenggal, berada dalam gerak peristaltik yang cepat, dalam adesi yang cepat, untuk dipulihkan bersama. Bagaimana Longikon membiarkan pihak lain berhasil, melangkah maju dan bersinar di sekujur tubuh. Disitulah jalan ditambahkan. Hukum jalan yang mengerikan menutupi pihak lain dan mulai disempurnakan. Daging dan darah dari makhluk bermata tiga, seolah-olah berada dalam nyala api, terus-menerus dimurnikan dan berubah menjadi asap hitam. Kamu tidak bisa menghentikan dunia kami. Kamu hanya seorang jenderal yang lumpuh dan kalah. Kamu tidak sabar untuk bertahan hidup. Kepala yang dipenggal meraung, mata ketiga dialis, dan bahkan mengirimkan sinar kehancuran untuk menyerang Longikon, yang dikalahkan oleh Longikon. Surga akan dihancurkan, dan kerajaan Yuan tidak akan selamat. Kamu hanya menunggu dunia kita membuka jalan dan tentara akan membuatmu mati. Di kepala itu, dia meraung lagi. Tinja. Dua pisau langit dipotong, dan kepala besar itu terbelah menjadi dua bagian. Hukum jalan itu singkat, dan tiga makhluk mata itu berubah menjadi asap hitam. Duniaku, keluargaku, akan membalas dendam untukku. Setelah beberapa jam, ketika suara terakhir keluar, makhluk bermata tiga itu akhirnya benar-benar disempurnakan. Kumbang tanduk panjang raksasa berubah menjadi bentuk manusia, melangkah keluar dan muncul kembali di bawah pohon pencerahan kuno. Perang yang mengguncang dunia telah berakhir, tetapi keterkejutan itu membuat hati Lu Ming terguncang dan sulit untuk ditenangkan. Keberadaan seperti ini harus menjadi puncak dunia. Ini benar-benar memikirkan kehancuran dunia, di bawah amarah, sejuta mayat, luar biasa kuat. Potong, lembu tua ini tidak bisa melakukannya. Butuh waktu lama untuk membunuh musuh seperti itu. Tampaknya dalam Perang Dunia Pertama, kita banyak terluka. Dan bergumam dan membuat kelopak mata Lu Ming melonjak. Apakah tidak cukup memiliki kekuatan bertarung yang begitu mengerikan? Halo, Lao Niu, lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukanku? Dan berteriak pada sosok yang menjulang tinggi itu. Mata sosok yang menjulang tinggi memandang dan suara bergulir keluar, kamu kura-kura tua, kamu tidak mati, tapi hidupmu cukup besar. Hahaha, kamu tidak mati. Siapa kursi ini? Bagaimana kamu bisa mati dengan mudah? Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Beri aku hadiah untuk bertemu denganmu. Obat kaisar apa? Beri aku 10 tanaman untuk digunakan pertama kali, atau tentara kaisar dan seterusnya. Beri aku 10 buah dan 8 buah. Dan berkata sambil tersenyum. Lu Ming terdiam. Barang benar-benar bisa buka mulut. Namun, Lu Ming juga menantikannya. Dia berpikir bahwa jika sosok yang menjulang tinggi itu benar-benar memberi dan obat kaisar, dia akan mencoba mencari cara untuk mendapatkannya. Sosok yang menjulang tinggi itu, tampak tersenyum, lambaian tangan, sekelompok cahaya, memecah udara. Tapi cahayanya, bukan ke dan, tapi ke gelembung, kecepatannya luar biasa, dalam sekejap, terbang ke badan gelembung.
Lu Ming tidak melihat apapun dengan jelas, jadi gelembung itu membuka mulutnya dan menelan cahaya ke dalam mulutnya. Itu adalah ekspresi kenikmatan. Batu kristal ruang dan waktu, sapi tua, kamu benar-benar bersedia, bagaimana dengan milikku dan hartaku? Mata Dan melebar. Pergi. Sosok tinggi itu membuka mulutnya. Hei, tunggu sebentar, hartaku. Kamu adalah sapi tua, kamu menghargai temanmu, kamu balas dendam, aku lebih tampan darimu. Dan menegur dan mengobrol. Dengan gelombang sosok yang menjulang tinggi, kekuatan tak terlihat melonjak masuk. Lu Ming merasakan tubuhnya kencang. Kemudian dia melihat pemandangan di sekelilingnya, seperti bayangan sekilas. Pada saat berikutnya, Lu Ming menemukan bahwa dia telah meninggalkan tanah gelap dan berdiri di puncak gunung. Balas dendam, sapi tua ini pasti balas dendam, penuh kebencian, aku tidak akan memberikan apa-apa. Dan Wu dengan bebas memarahi, lalu memandangi gelembung itu dengan iri dan cemburu, dan berkata, sudah berakhir, lelaki kecil ini telah mendapatkan batu kristal ruang dan waktu, dan kultivasinya akan membuat kemajuan besar, jadi dia harus meninggalkan kursi ini jauh pergi, sapi tua itu, warnanya yang pekat. Bab 1482. Warna berat. Lu Ming terdiam. Apakah gelembung ibu, tetapi hanya beberapa tahun. Apakah itu ibu dari gelembung, tikus roh ruang waktu yang legendaris? Lu Ming berpikir. Tapi juga untuk gelembung bahagia, lihat telur gambar ini, kristal ruang dan waktu itu, tentu luar biasa. Kicauan. Gelembung-gelembung itu menangis, dan seluruh tubuh mereka memancarkan cahaya putih susu. Cahaya tampak nyata dan ilusi, seperti hukum ruang dan waktu yang menutupi seluruh tubuh gelembung, menatap Dan dengan bangga di wajahnya. Ini membuat Dan bahkan cangkang kura-kura menjadi biru. Dan, siapa pria itu? Sangat kuat. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming berspekulasi bahwa sosok itu seharusnya ada pada waktu yang sama dengan Dan, atau bahkan sosok yang kuat di level yang sama. Apakah itu salah satu dari 10 binatang perang teratas? Siapa lagi? Kamu bisa melihat dari sosoknya bahwa Titan Longikon, salah satu dari 10 monster perang, adalah adik laki-lakiku saat itu. Dan melengkungkan mulutnya. Tentu saja. Lu Ming terkejut. Dia telah berhubungan dengan beberapa dari 10 binatang perang sebelum dan sesudah. Darah pertamanya, Kowloon. Ada juga Dan yang menyebut dirinya kura-kura dunia, 10 besar. Tentu saja, Lu Ming hanya mendengarkan kalimat ini, tapi dia tidak menganggapnya serius. Ada juga gelembung yang merupakan keturunan tikus roh ruang waktu. Dan darah Longchen, gajah naga purba. Tetapi tidak satu pun dari hal-hal yang bersentuhan dengannya adalah protoplasma, baik dengan darah atau keturunan. Dan juga terlahir kembali melalui nirwana. Titan Longikon, bagaimanapun, adalah protozoa yang sebenarnya. Meskipun Dan mengatakan bahwa itu tidak dalam kondisi puncak dan telah terluka, protozoa yang asli, yang legendaris, begitu kuat hingga mengguncang bumi. Mengenai perkataan Dan bahwa Titan Longikon adalah adik laki-lakinya, Lu Ming langsung mengabaikan perkataan ini. Jika kamu tidak menyombongkan diri, kamu akan mati. Berapa banyak dari 10 monster perang teratas yang masih hidup sekarang? Lu Ming berbisik. Tidak ada keraguan bahwa 10 binatang perang teratas adalah puncak dunia. Masing-masing tabu dan unik. Pada awalnya, tikus roh ruang waktu lama jatuh, dan tikus roh ruang waktu baru lahir. Aku tidak tahu. Ekspresi Dan jarang menunjukkan warna kontemplasi dan bermartabat, dan tampaknya memiliki emosi dan desahan. Kicauan. Saat ini, gelembung berkicau, dan cakar mengarah ke depan. Lu Ming melihat ke depan. Mohe. Mata Lu Ming dingin. Gunung tempat mereka muncul tidak jauh dari gurun yang mati. Dari kejauhan, kamu bisa melihat sungai yang gelap. Di samping sungai, dia berdiri dengan tangan ke bawah dan memandangi gurun kematian. Yah, kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan orang ini. Lu Ming menunjukkan kesempatan yang dingin dan mematikan. Kali ini, dialah yang berhasil bertahan. Dapat dikatakan bahwa ada banyak bahaya. Lu Ming pasti akan membalas dendam ini. Ya. Mata Lu Ming bergerak, dan Ming Lian muncul. Rencana Lu Ming sangat sederhana, biarkan tubuh kedua Ming Lian mengukir susunan besar, Pit Deat Devil He. Ming Lian melangkah keluar satu langkah dan muncul di lembah di belakang gunung, dan mulai mengukir susunan besar. Aku di sini untuk membantu. Dan mengikuti di masa lalu, membunuh hal semacam ini, betapa kecilnya dia. Dan Lu Ming sendiri, kemudian konvergensi napas, diam-diam menuju sungai dekat. Sungai itu sangat panjang dan membagi tanah menjadi 2 bagian, satu untuk tanah kosong yang mati dan yang lainnya untuk tanah biasa. Lu Ming diam-diam datang ke sungai, dengan bantuan sebuah batu besar untuk bersembunyi, 100 mil jauhnya. Lu Ming benar-benar menyatukan napasnya dan mengamati dengan tenang. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada bocah itu. Apakah kamu sudah mati? Aku dia melihat gurun kematian dan berpikir dengan cemberut. Kuharap orang-orang itu bisa membunuh bocah itu dan mengeluarkan tubuhnya. Kali ini, dia diperintahkan membawa orang untuk membunuh Lu Ming. Dia yakin bahwa dia akan membawa kembali tubuh Lu Ming. Tanpa diduga, Lu Ming melarikan diri ke gurun kematian.
Dia tidak berani masuk. Dia harus menunggu di sini. Waktu berlalu cepat. Segera, 1 hari berlalu. Mengapa kamu belum keluar? Apakah mereka semua mati di dalamnya? Tanah kematian penuh bahaya. Mereka yang kuat di tanah suci akan mati ketika mereka masuk. Begitu seorang kaisar agung masuk dan keluar dengan wajah bermartabat. Itu benar-benar berbahaya di dalam. Anak laki-laki yang telah masuk untuk waktu yang lama mungkin tidak akan bertahan. Aku akan menunggu 1 hari lagi, dan kemudian aku akan kembali ke kehidupan aku. Dia mengerutkan kening dan berpikir. Segera, 1 hari lagi berlalu. Tampaknya anak laki-laki itu sudah mati di dalamnya. Kembalilah. Sihir berbalik dan berjalan di udara, berniat untuk pergi. Di matanya, 5-7 prajurit berat Kaisar Wu tidak akan peduli sama sekali. Apakah kamu pergi? Waktunya masih terlalu singkat, tetapi susunan besar yang terukir selama 2 hari seharusnya bisa membunuh orang ini. Mata Lu Ming dingin. Kemudian Zheng Yuan berlari, tubuhnya bergetar, dan seteguk darah keluar. Kemudian, Lu Ming memukul batu di tepinya, dan batu itu meledak dengan keras. Di kejauhan, hendak meninggalkan keajaiban dia, sukses mengejutkan, lihat sisi ini. Lu Ming, kamu belum mati. Murid Mo dia menatap dan mengaum. Sua. Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikan Mo He, berpura-pura bahwa dia baru saja keluar dari gurun yang mati, terluka parah, dan terbang menjauh ke kejauhan. Jika kamu ingin lari, mati untukku. Mo He meraung dan berubah menjadi cahaya ajaib. Dia mengejar Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Di belakang Lu Ming, sayap hitam muncul. Di bawah kipas angin, tubuhnya seperti listrik dan terbang ke gunung. Saat hendak tiba, Lu Ming langsung bergegas ke ngarai. Adapun tubuh sekunder dan dandan, mereka telah lama disembunyikan. Sihir dia tidak meragukannya, mengikuti Lu Ming, bergegas ke lembah. Saat ini, Lu Ming tiba-tiba berhenti. Mengapa tidak lari? Kamu tahu kamu tidak bisa lari. Bagaimana dengan sekte iblis Tianyu aku? Mo He berbicara dengan dingin. Semua sampah itu sudah mati. Lu Ming tersenyum tipis. Sungguh sia-sia. Kamu bahkan tidak bisa membunuh semut mol seperti kamu. Tidak ada gunanya mati. Mo He berbicara dengan dingin, dan ki jahatnya meluncur ke arah Lu Ming. Semut. Kalau begitu mari kita tunjukkan bagaimana semut melawan. Lu Ming tersenyum dingin dan melangkah keluar. Bersenandung. Di seluruh ngarai, ada prasasti padat, susunan besar, muncul. Bunuh Arai, kamu sudah lama keluar. Begitu Arai keluar, wajah Mo He berubah dengan liar. Dia akhirnya mengerti bahwa Lu Ming sudah keluar. Dia mengatur barisan besar di sini dan dengan sengaja membawanya untuk datang. Membunuh. Lu Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dan minum. Jauh di dalam ngarai, kedua tangan Ming Lian melambai, barisan besar bersinar, dan pedang tak berujung terkondensasi, membunuh iblis. Dengan pertempuran besar untuk membunuhku, mimpi, hancurkan untukku. Iblis meraung, dan roh jahatnya membubung ke langit. Samar-samar, dia sepertinya melihat Dewa Iblis meraung ke langit. Medan sihirnya, dikombinasikan dengan semangatnya, meledakkan serangkaian pedang sihir yang mengejutkan, yang membunuh di sekelilingnya dan mengalahkannya satu demi satu. Bab 1483. Di lembah yang dalam, alis tubuh sekunder Ming Lian dipenuhi dengan kecemerlangan keemasan. Di dalam seluruh susunan, pedang emas dikumpulkan. Wah, wah, wah. Pedang emas saling silang, dari segala arah, dan terus-menerus membunuh Mo He. Hancur, hancurkan, hancurkan. Mo He meraung ke langit, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya ajaib. Pisau ilmu hitam menyapu segala arah, seperti dewa iblis yang tak terkalahkan, dengan semacam semangat menggigit Ni. Di mana pedang ajaib lewat, roh pedang emas hancur satu demi satu. Tidak jauh dari sana, mata Lu Ming membeku. Hektor ajaib ini, kekuatan tempur yang bagus, beberapa hari yang lalu ketika dia mulai dengannya, tidak mengeluarkan kekuatan terkuat sama sekali. Saat ini, kekuatan tempur yang ditampilkan sangat luar biasa. Meskipun, hanya dalam 2 hari, susunan besar yang diatur oleh badan sekunder Ming Lian tidak dapat memiliki kekuatan yang terlalu mengerikan, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar untuk membunuh Raja 8 bela diri. Tapi sekarang, itu diblokir oleh sihir. Tubuh roh yang unggul. Hati Lu Ming tergerak. Tubuh roh Mo He harus menjadi tubuh roh kelas 1, yang terbukti dengan sendirinya dan menakjubkan. Di Changsu, ada banyak kekuatan dari berbagai ukuran, dan tidak banyak roh yang unggul. Masing-masing dari mereka adalah Tianjiao tingkat atas, tak terkalahkan di tingkat yang sama. Memperebutkan level semudah makan dan minum air. Apa gunanya susunan besar? Lihat aku melanggar garismu. Pedang ajaib mengejutkan langit. Saat dipotong, pedang emas yang tak terhitung jumlahnya akan runtuh. Ledakan. Pisau ajaib dipotong di satu sisi ngarai. Ngarai bergetar dan hancur berkeping-keping satu demi satu. Dia ingin menerobos ngarai secara langsung, sehingga menghancurkan barisan Lu Ming. Hehe, lalu tambahkan hadiah besar lainnya. Saat ini, dandan telah berpindah dari tubuh sekunder Ming Lian ke bahu Lu Ming, menyeringai, dan ada tulisan di cakarnya. Bersenandung. Di lembah, ada susunan besar lainnya, muncul.
Ini adalah arai besar di bawah Dan Bu. Arai besar muncul, sebenarnya menggumpal satu persatu palu besar, menuju Hektor ajaib untuk dihancurkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika palu jatuh, pisau ajaib bergetar, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, bahkan mundur beberapa langkah. Kemudian, pedang tak berujung Qi ditusuk, dengan palu besar jatuh. Dia wajahnya bermartabat, dan pedangnya dipotong, tetapi dia dipotong oleh palu besar. Di bawah pemboman terus-menerus, dia langsung pingsan. Haha, hancurkan, 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 bunuh bajingan ini. Tidak, bunuh bajingan anjing ini. Dan berteriak dengan arogan, dan cakarnya terus melambai. Akhirnya, dia benar-benar ditekan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Wah, wah. Pedang Qi vertikal dan horizontal. Ada beberapa pedang Qi, yang hampir memotong kepala Mohe, meninggalkan noda darah di wajahnya. Wajahnya berkelebat ketakutan. Cermin malam ajaib, keluar. Murmur bergumam, alisnya, sinar cahaya, dan kemudian, cermin kuno gelap terbang keluar, tergantung di atas kepala sihir, memancarkan cahaya, menutupi sihir. Di sekeliling pedang, palu besar membombardir tirai tipis yang disebarkan oleh cermin kuno. Tirai tipis bergetar, tapi tidak tembus. Prajurit suci. Mata Luming bergerak. Cermin kuno yang digunakan oleh Mohe ini adalah seorang prajurit suci. Itu normal untuk memikirkannya. Juga normal memiliki prajurit suci untuk melindungi tubuh Tian Jiao seperti Mohe. Meleher melindungi dirinya sendiri dengan prajurit suci dan menyerahkan pertahanannya sendiri untuk berkonsentrasi untuk keluar. Ledakan, ledakan. Pedang ajaib itu vertikal dan horizontal, dan cahaya pisau menyapu ke segala arah. Saat bertabrakan dengan pedang emas dan palu besar, dua susunan besar bergetar. Membunuh. Sihir dia perlahan berdampak ke suatu arah, menerobos pedang Qi dan palu godam, dan perlahan mendekati pintu keluar ngarai. Jika terus seperti ini, kemungkinan besar dia akan melarikan diri. Sepertinya aku masih meremehkan kekuatan Tian Jiao. Hati Luming melontarkan sebuah ide, tetapi mesin pembunuh di matanya lebih makmur. Dan, gelembung, lakukan. Luming berbicara dengan Dan menggelembung, lalu membuka sayap hitamnya di belakang punggungnya, sua, dan bergegas menuju iblis. Dalam proses bergegas keluar, tangan Luming mencetak dengan cepat. Segel surga yang kacau. Raungan rendah keluar dari mulut Luming. Di atas kepalanya, ada segel kekacauan yang besar, yang memadat dan keluar. Dengan gelombang yang mengerikan, dia menekannya. Pada saat yang sama, Dan terbang keluar dan tumbuh dengan cepat. Seperti terakhir kali, kakinya menginjak segel langit yang kacau, yang membuat kekuatan kekacauan Tianyin semakin menakutkan. Kekacauan segel langit, dengan potensi yang luar biasa, menekan menuju keajaiban. Begitu matanya membeku, dia tahu kekuatan kekacauan segel Fantian. Pada saat ini, dia meraung, dan cermin kuno yang gelap mengirimkan ribuan cahaya ajaib untuk menemui segel Fantian yang kacau. Boom! Raungan yang mengerikan, segel langit yang kacau, dibombardir di cermin kuno yang gelap, mengeluarkan gelombang udara yang mengerikan. Pada saat ini, Luming sudah bergegas ke Mohe tidak jauh, matanya tiba-tiba menembakkan dua lampu hitam, menembakkan sihir. Kode pedang ajaib. Cahaya hitam, seperti pedang ajaib, menembak ke tubuh Mohe dan menyerang rohnya dan Tuhan. Itu membuat semangat Mohe bergetar dan robek seperti rasa sakit, dan seluruh napas tubuhnya mandek, dan Yuan yang sebenarnya bergerak dan mandek. Pada saat ini, gelembung itu melancarkan serangan, beberapa bilah ruang waktu, dengan berat menuju sihir yang dia potong. Pada saat yang sama, dua susunan besar, pedang emas kita berujung dan palu besar, juga membombardir sihir. Ledakan, ledakan. Tubuhnya terkejut. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, pertahanannya dipatahkan setelah begitu banyak serangan. Cahaya yang tersebar dari cermin kuno hitam runtuh dengan satu sentuhan. Mencacah. Di belakang punggung Luming, sayap bulu hitam itu seperti pedang langit. Dia memotong ke arah iblis dan membelahnya menjadi dua. Murid Mir berkontraksi dengan tajam, dan pada saat kritis, itu bergeser sedikit. Tinja. Darah berceceran di mana-mana, meskipun dengan sihir dia lolos dari bencana bunuh diri, dia tetap tidak lolos sepenuhnya. Lengannya dipotong oleh sayap bulu hitam. Ah! Dia berteriak, matanya menunjukkan warna yang gila, raungan, darah berserakan dari lengannya yang patah, semuanya terbang ke cermin kuno yang gelap. Pada saat ini, cermin kuno yang gelap itu penuh dengan cahaya, memancarkan cahaya sihir merah tua, kekuatan yang mengerikan, beriak keluar. Luming dengan cepat menutupi tubuhnya dengan sayap hitamnya. Ketika dia dikejutkan oleh kekuatan itu, dia terbang keluar dan menabrak dinding. Dengan cara yang sama, kipas kekacauan Tianyin akhirnya kehabisan tenaga dan pingsan. Dan berteriak dan terbang keluar. Pedang dan palu emas yang dikumpulkan oleh barisan juga runtuh. Luming, kebencian ini, sudah kutulis, lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu. Raungan keluar dari mulut Mohe. Cermin kuno yang gelap memancarkan cahaya darah dan dibungkus dengan sihir. Itu tiba-tiba keluar dari jangkauan yang dicakup oleh susunan,
bergegas keluar dari ngarai, berubah menjadi cahaya darah, dan pergi dengan cepat untuk melarikan diri dari sini. Sayangnya, waktunya singkat, dan kekuatan susunan besar tidak cukup. Lu Ming melihat ke arah kepergiannya, yang sangat disayangkan. Jika kamu memberi Minglian tubuh kedua 2 hari lebih lama, barisan besar akan lebih kuat, dan orang-orang tertentu dapat membunuh iblis. Bab 1484. Kemudian, mata Lu Ming bergerak dan melihat ke arah lembah. Salah satu lengannya tertinggal di sana, dan di satu jari, ada cincin penyimpanan. Lu Ming memiliki senyum di wajahnya. Lengan Mohe yang terputus adalah lengannya dengan cincin penyimpanan. Operasi Zheng Yuan, setiap ruang hisap, akan menyihir cincin penyimpanannya, menyedot, menggenggam di tangan. Pada saat ini, tubuh sekunder Minglian keluar dari ngarai dan berubah menjadi cahaya, yang menghilang ke alis Lu Ming. Badan sekunder Minglian, sangat langka, adalah kartu Lu Ming, di Yuan dan Lu, hanya sedikit orang yang tahu. Oleh karena itu, Lu Ming berusaha untuk tidak membeberkannya ke publik. Baru saja, Lu Ming mengawasi Minglian dan meminta tubuh sekunder Minglian untuk mengontrol arai di lembah yang dalam, untuk berjaga-jaga jika ada ketakutan bahwa sihir akan melarikan diri. Dengan cara ini, dia tidak mengetahui keberadaan badan sekunder. Di Yuan dan Lu, tuannya seperti awan, dan yang kuat seperti hujan. Bisa meninggalkan kartu, mungkin saat kritis, bisa menyelamatkan nyawa. Lu Ming telah mengalami banyak bahaya di sepanjang jalan, yang dia ketahui dengan sangat baik. Pergi dari sini dulu. Kipas sayap bulu hitam, Lu Ming membubung ke langit dan terbang ke kejauhan. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Mungkin akan ada orang kuat dari Sekte Iblis Tianyu. Sepanjang jalan, segera, itu terbang jutaan mil. Saat ini, kecepatan Lu Ming menurun. Lu Ming, hentikan. Dan tiba-tiba berseru. Lu Ming berhenti dan bertanya pada Dan apa yang dia inginkan. Lu Ming, aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Dan merenung sejenak. Lu Ming tertegun dan berkata, apakah kamu akan pergi? Dan mengangguk dan berkata, sebelumnya, tidak ada tempat untuk pergi di tempat di mana burung tidak buang air besar di tanah Shen Huang. Tapi di sini berbeda. Di sini, ada tempat berbahaya dan area terlarang di mana-mana, tapi ada juga berpetualang di mana-mana. Tempat inilah yang akan menjulang ke langit dan terus bertahan. Tempat ini akan segera dibuang oleh titik kecil ini. Pao Dan melihat gelembung itu untuk terakhir kalinya. Lu Ming terdiam. Barang ini tidak terlihat dibuang oleh gelembung, hanya ingin meninggalkannya. Lu Ming, kamu telah melihat pertempuran antara makhluk hidup dan Longikon. Meskipun kota Tianyu ada, itu tidak berguna. Tidak hanya ada satu celah. Perang akan datang cepat atau lambat, dan itu akan terjadi lebih awal dari aku mengharapkan. Ketika saatnya tiba, langit akan runtuh. Jika ada yang lengah, seluruh dunia akan hancur. Kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Wajah langka dan bermartabat, nadanya berat. Dan, apa yang terjadi dengan perang yang sering kamu bicarakan? Siapa musuhnya? Apakah itu makhluk bermata tiga? Makhluk bermata tiga, ada apa? Lu Ming mengajukan serangkaian pertanyaan. Dan menggelengkan kepalanya dan berkata, kultivasi kamu terlalu lemah. Aku tidak bisa memberitahu kamu untuk saat ini. Sebaliknya, itu mengalihkan perhatian kamu. Selama kamu tahu, musuh yang akan kamu hadapi di masa depan adalah musuh yang sebenarnya dan musuh yang sangat mengerikan. Beberapa musuh yang kamu hadapi sekarang semuanya adalah anak-anak dan hal-hal sepele. Perang itu adalah pertempuran puncak, dan mungkin itu akan menjadi yang terakhir. Dilihat dari situasi saat ini, tidak akan lama lagi akan datang. Jadi, kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin, dan kita akan pergi. Dan berkata, tubuh menjadi sinar cahaya, bergegas ke kejauhan. Tapi saat berikutnya, di bawah kilatan cahaya, dan terbang kembali. Dia memandang Lu Ming dengan senyum murahan dan berkata, Lu Ming, aku akan pergi. Tidakkah kamu memberiku obat ajaib? Pergilah. Lu Ming menamparkan, dan menghilang di langit. Ah, Lu Ming, kamu orang yang tidak berperasaan. Suara dan datang dari jauh, lalu menghilang. Orang ini. Di mata Lu Ming, ada jejak kengganan. Meski mulutnya tidak bisa diandalkan, dan telah mengikuti Lu Ming selama bertahun-tahun. Ketika Lu Ming melangkah keluar dari kerajaan matahari yang terik, dia mengikuti Lu Ming selama hampir 10 tahun. Tinggalkan saat ini, berapa banyak yang tidak akan menyerah. Namun, Lu Ming juga mengerti bahwa dan benar. Orang ini, mengikutinya, akan pulih lebih lambat. Di Yuan Lu, sendirian, dan mungkin pulih lebih cepat. Adapun keselamatan dan Lu Ming tidak khawatir. Orang ini berbahaya dan licik, dan dia berpengetahuan luas. Dia akan hampir baik-baik saja. Aku ingin menemukan tempat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang itu. Lu Ming berbisik. Dalam benaknya, dari waktu ke waktu, adegan pertempuran antara Titan dan makhluk bermata tiga terlintas. Adegan-adegan itu sangat menakjubkan. Titan, Longikon, Dao Jiasen, setiap gerakan sepertinya mengandung kebenaran langit dan bumi, mengandung nafas jalan. Selama Lu Ming memikirkannya, medan yang kacau tampaknya sedikit berdebar.
Tetapi Lu Ming juga menemukan satu hal, yaitu, dengan berlalunya waktu, gambaran Titan dan Longikon di benaknya menjadi semakin pucat, dan bau jalan serta sentuhan di jalan menjadi semakin banyak. Lemah. Aku khawatir itu akan segera menghilang. Oleh karena itu, Lu Ming ingin mencari tempat untuk berlatih dalam pengasingan, jika tidak maka akan sia-sia. Lu Ming pergi dari sini. 1 jam kemudian, Lu Ming mencari tempat tersembunyi dan duduk bersila. Dalam benaknya, dia terus-menerus mengingat gambar-gambar Titan Longikon melawan makhluk bermata 3. Pemahaman Lu Ming tentang kekacauan semakin dalam dengan cepat. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, itu setengah bulan. Pada saat ini, medan kekacauan Lu Ming menyebar ke segala arah, mencakup 2 kali lipat dari sebelumnya. Dalam setengah bulan terakhir, medan kekacauan telah dipromosikan dengan cepat. Sekarang, telah membuat terobosan dan melangkah ke level ketiga. Bidang kekacauan 3 tingkat. Saat ini, pikiran Lu Ming, tentang pertempuran antara Titan Longikon dan makhluk bermata 3, meskipun masih ada gambaran di benaknya, sangat lemah, dan nafas jalan tidak terasa sama sekali. Namun, Lu Ming masih sangat puas. Jika dia berlatih secara normal, dia ingin menembus level 3 di medan kacaunya. Dia tidak bisa memikirkannya dalam 1 atau 2 tahun. Sekarang, hanya butuh setengah bulan untuk menembus level 3, dan panennya sangat besar. Namun, kultivasi Lu Ming masih dalam tahap awal divisi kedua Kaisar Wu, dan tidak ada terobosan. Namun, jauh lebih mudah untuk menembus medan kekacauan dan meningkatkan kultivasi. Saat ini, tangan Lu Ming, ada cincin penyimpanan. Itu adalah keajaiban dia menyimpan cincin. Selama kurun waktu tersebut, Lu Ming penuh pengertian dan belum sempat membukanya. Mematahkan tanda ajaib pada cincin penyimpanan, Lu Ming dapat melihat sekilas apa yang ada di dalam cincin itu. Batu mentah kelas menengah, cukup puluhan juta, tapi biarkan Lu Ming menghasilkan banyak uang. Ada obat ajaib lainnya, bahan, del. Lu Ming hanyalah sapuan cepat. Ada juga tentara roh kaisar, ada beberapa. Itu. Akhirnya, mata Lu Ming tertuju pada pedang kristal biru. Pedang kristal ini penuh dengan nafas yang kuat. Prajurit suci, ini prajurit suci. Sepertinya ada air yang mengalir di atasnya. Ini adalah prajurit suci dengan atribut air. Lu Ming memperkirakan bahwa itu karena atributnya tidak cocok dengan sihirnya, dan sihirnya dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan, tetapi itu membuat Lu Ming menghasilkan banyak uang. Bawa prajurit suci ini kembali ke lembah naga, tetapi itu dapat ditukar dengan jutaan poin kontribusi dan setumpuk harta. Bab 1485. Sudah waktunya untuk kembali. Lu Ming menyingkirkan cincin penyimpanan, menampilkan metode tubuhnya, dan terus menuju lembah Dewa Naga. 7 hari kemudian, lembah Dewa Naga jauh sekali. Kembali ke lembah Longshen, suhu mulai turun tajam. Sekilas, langit tertutup salju dan langit berwarna putih. Lu Ming terbang ke lembah luar. Dalam statusnya saat ini, tidak akan ada halangan. Tetapi dia tidak menemukan bahwa ketika dia pertama kali terbang ke lembah luar, dia memiliki beberapa pasang mata, menatap Lu Ming. Lu Ming sudah kembali, dan dia belum mati. Laporkan ke Tuan Muda. Suara itu terdengar, seseorang mengeluarkan simbol giok transmisi, dan berita itu keluar. Lu Ming terbang ke lembah Yunlong. Namun sebelum mencapai setengah jalan, dihentikan oleh beberapa anak muda. 3 anak muda, menghalangi di depan Lu Ming, menatap Lu Ming dengan tatapan buruk. Lu Ming, berani kembali. Seorang pria muda di tengah menatap Lu Ming dengan dingin. Kenapa aku takut untuk kembali? Tapi kamu menghalangi jalanku. Apa yang kamu lakukan? Lu Ming mengerutkan kening. Ada apa? Lu Ming, aku bertanya padamu, kamu dan kakak laki-lakiku sudah lama pergi keluar untuk melakukan tugas bersama. Mengapa kamu satu-satunya yang kembali, sementara kakak laki-lakiku dan mereka tidak kembali dan berkata, apakah kamu menghasilkan uang dan berkolusi dengan orang luar untuk membunuh mereka? Seorang pemuda di tengah minum. Adik laki-laki Sulong. Mata Lu Ming bergerak. Tidak heran itu terlihat seperti su panjang. Ada rahasia lain tentang Sulong dan yang lainnya. Aku akan melaporkannya ke tetua aula misi dan menjelaskannya dengan jelas. Lu Mingdao. Jelaskan apa? Lu Ming, jangan mencoba berdalih. Kakak laki-lakiku dan mereka pasti telah dibunuh olehmu. Sekarang, ikuti aku untuk menghukum aula naga dan menerima hukumannya. Teriak saudara laki-laki Sulong. Gerakan mereka di sini secara alami membuat orang lain khawatir. Saat ini, banyak orang yang lewat berkumpul dan membicarakannya. Sinar cahaya melintas di mata Lu Ming. Orang-orang ini, tampaknya, telah direncanakan sebelumnya. Lu Ming baru saja kembali. Orang-orang ini segera mengetahuinya. Mereka berhenti di depannya. Jelas, di Waigu, seseorang telah menunggu Lu Ming kembali. Tujuannya adalah menunggu Lu Ming kembali. Hal pertama yang dipikirkan Lu Ming adalah Yin Feng. Sulong dikirim oleh Yin Feng, bahkan Duanyan dan Fuxing. Aula hukuman naga adalah tempat di mana lembah Dewa Naga menegakkan hukum. Mungkin juga ada orang Yin Feng. Jika Lu Ming pergi ke aula hukuman naga, dia tidak akan bisa hidup atau mati. Akankah Lu Ming pergi ke aula naga? Minggir, aku mengatakan bahwa Sulong dan yang lainnya ada hubungannya denganku. Lu Ming minum dingin. Jangan pikir kamu perlu pergi ke aula naga bersamaku hari ini.
Adik laki-laki Sulong, dengan kilatan tajam di matanya, melangkah maju dan meraih Lu Ming. Pergilah. Lu Ming minum banyak dan melangkah keluar. Seorang Jiulong bergegas keluar dan menabrak adik laki-laki Sulong. Pihak lain berteriak, dan tubuhnya terguncang, dan seteguk darah menyembur keluar. Lu Ming melangkah keluar, tubuhnya seperti bayangan sekilas, bergegas dan terbang menuju lembah awan naga. Lu Ming tahu bahwa kematian Sulong dan lainnya kebanyakan diketahui oleh Yin Feng. Mereka menunggu Lu Ming kembali, memfitnahnya dan menanganinya. Segera, Lu Mingfei tiba di lembah Yunlong. Kakak Lu. Di mulut lembah Yunlong, dua murid biasa memberi hormat kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk pada mereka dan terus melangkah maju menuju kedalaman lembah Yunlong. Dia ingin menemukan Master Lembah Yunlong, atau Long Yuanshan, untuk membicarakan tugas kali ini. Tapi tidak jauh dari situ, aku mendengar suara berisik dari mulut lembah. Biarkan Lu Ming keluar dari sini. Ada raungan kemarahan. Seberapa cepat itu datang? Kilatan cahaya dingin melintas di mata Lu Ming, lalu berbalik dan berjalan menuju mulut lembah. Di mulut lembah Yunlong, sekelompok orang diblokir di sana. Adik laki-laki Sulong berdiri di barisan. Selain itu, Yin Feng juga ada di kolom tersebut. Di belakangnya ada sekelompok besar orang. Beberapa dari mereka, yang mengenakan jubah naga emas, terlihat anggun. Mereka adalah orang-orang dari Aula Hukuman Naga. Pada saat ini, dua murid lembah Yunlong berhenti di depan orang banyak. Hadirin sekalian, ini adalah lembah Yunlong. Orang yang bukan dari lembah Yunlong tidak diperbolehkan mengganggu di sini. Seorang murid berkata, biarkan Lu Ming keluar dari sini. Lu Ming berkolusi dengan orang luar dan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tugas membunuh sesama muridnya. Dia telah melakukan kejahatan besar. Dia harus mengambilnya dan membawanya ke Aula Hukuman Naga untuk interogasi. Yin Feng berkata dengan dingin. Semuanya, kakak bela diri Lu Ming adalah murid sejati dari Master Lembah. Bahkan jika ada sesuatu yang salah, Tetua Aula Naga harus memberitahu Master Lembah terlebih dahulu, dan kemudian Master Lembah akan berkumpul untuk memverifikasi masalah ini. Seorang murid Lembah Yunlong. Bukti Lu Ming membunuh keluarganya sudah pasti. Jangan ganggu Tuan Lembah Yunlong. Kamu bisa membawanya langsung ke Aula Hukuman Naga. Keluar dari sini dan biarkan kami masuk dan tangkap Lu Ming. Teriak Yin Feng. Tidak mungkin, Lembah Yunlong. Kamu tidak bisa masuk tanpa izin. Dua murid Lembah Yunlong menghentikannya. Pergilah. Di belakang punggung Yin Feng, seorang pemuda kekar meraung dan meledak dengan satu tangan. Dua murid lembah Yunlong bergumam, dan tubuh mereka jatuh ke belakang lagi, dan sedikit darah keluar dari sudut mulutnya. Hari ini, Lu Ming harus pergi ke Aula Naga dan menerima hukuman. Teriak Yin Feng. Apakah kamu mencariku? Sebuah suara dingin datang, dan sosok Lu Ming muncul. Lu Ming. Mata Yin Feng membeku. Yin Feng, kamu semakin berani. Kamu membawa orang untuk masuk ke lembah Yunlong tanpa izin, dan bahkan menyakiti murid lembah Yunlong. Sepertinya kamu benar-benar tidak memperhatikan lembah Yunlongku. Lu Ming berkata dengan dingin. Lu Ming, kami di sini untuk menangkapmu. Kamu bersembunyi di lembah Yunlong, dan kami harus membobolnya. Lu Ming, kamu baru saja muncul, Sulong dan Duan Yan. Apakah kamu berkolusi dengan orang luar untuk membunuh mereka? Yin Feng mulai berdalih, lalu langsung bertanya pada Lu Ming. Duan Yan, Fuxing, aku tidak membunuh mereka. Lu Ming berkata dengan ringan. Aku masih ingin berdalih. Lu Ming, sudah kubilang, aku membawa orang ke rumah Feng secara pribadi, dan menemukan mayat Duan Yan, Fuxing dan Sulama di dalam gua. Sulong jelas dibunuh olehmu. Itu jelas skill yang kamu gunakan. Terlebih lagi, masih ada nafasmu yang tersisa di mayat Sulong, dan kamu mengatakan bahwa kamu tidak membunuh mereka. Minuman Yin Feng dingin. Lu Ming mengerutkan kening. Tampaknya Yin Feng sangat membencinya dan ingin membunuhnya. Dia mengirim seseorang ke rumah Feng untuk diselidiki. Sulama, memang, dibunuh oleh Lu Ming di medan kekacauan, ditambah penjara Zhen Tiangong. Tetapi pada saat itu, Su sudah lama ingin membunuhnya. Secara alami, dia ingin membunuh satu sama lain. Sekarang, Yin Feng tidak dirilis. Ya, aku memang membunuh Su sejak lama. Lu Ming membuka mulutnya. Ini mengejutkan banyak orang. Yin Feng bahkan lebih gembira dan berkata dengan suara nyaring, kalian semua mendengar itu, kalian semua. Lu Ming sendiri mengakui bahwa Su Long dibunuh olehnya. Bagaimana mungkin orang yang begitu kejam, yang telah menyakiti sesama muridnya, tetap tinggal di dunia? Hari ini, Balai Naga Hukuman harus membunuh orang ini dan membalaskan dendam Sulong dan anggota lain dari klan yang sama. Berani merusak pintu yang sama, Aula Naga tidak akan membiarkannya pergi. Di belakang Yin Feng, seorang pemuda di Aula Naga itu dingin dan terpencil. Terima kasih sudah subrek penatua.